Bab 921 Pergantian peristiwa tak terduga. Beberapa sosok terbang di ketinggian rendah di luar Sky Merchant City. Mereka tidak bergerak cepat, tetapi mereka bergerak dalam keheningan total. Bahkan aliran udara yang mereka lewati telah tersebar. Seolah-olah mereka adalah hantu. Jalan yang mereka ambil sangat jauh. Oleh karena itu, masih belum ada orang yang dapat menemukan beberapa sosok ini diam-diam meninggalkan kota. Meskipun keadaan Sky Merchant City saat ini sangat kacau. Swoosh! Sosok-sosok itu mendorong udara kosong dengan jari kaki mereka, dan bergegas maju sekali lagi. Jubah hitam besar menutupi tubuh mereka. Saat angin bertiup, itu mengangkat sudut jubah hitam tokoh terkemuka itu. Wajah tampan itu milik Xie Yan dari Gua Angin Iblis. Kepala Gua Junior, pelindung Liu dan yang lainnya telah terjerat oleh seseorang dengan lembut berkata di belakang Xie Yan. Iya, Xie Yan sedikit mengangguk. Ekspresi gelap melintas di matanya, saat dia melihat ke belakang, dan berbicara dengan suara seram, orang-orang ini benar-benar berani menargetkan Gua Angin Iblisku. Kami akan mengabaikan mereka untuk saat ini. Secara alami akan ada seseorang yang menerima kita begitu kita meninggalkan Sky Merchant Region. Kami tidak perlu khawatir lagi kalau begitu. Petik 2. Dipahami. Beberapa orang di belakang mengangguk dan menjawab setelah mendengar ini. Haha, Saudara Xie Yan, metode Anda untuk menipu semua orang ini tidak buruk, tapi saya khawatir itu tidak seefektif yang Anda pikirkan. Namun, tawa tiba-tiba ditransmisikan dari puncak gunung ke depan mereka setelah kata-kata itu terdengar. Beberapa sosok, yang bergegas ke depan, tiba-tiba membeku pada saat ini. Ekspresi Xie Yan gelap saat dia mengangkat kepalanya. Matanya yang gelap dan dingin menatap sosok berpakaian putih di gunung, dan tertawa dingin, Zhou Gan. Anda benar-benar bisa mengikuti saya. Petik 2. Haha, karena kamu memiliki rencana brilianmu, aku tentu akan memiliki trikku sendiri juga. Zhou Gan tersenyum ke arah Xie Yan dan berkata, kamu mungkin bisa melacakku, tetapi kamu dengan arogan datang sendiri. Mungkinkah Anda berpikir bahwa Anda akan dapat merebut item di tangan saya hanya dengan Anda sendiri? Xie Yan berkata dengan dingin. Saya secara alami tidak sendirian. Zhou Gan tertawa. Segera, matanya melihat ke arah hutan di utara saat dia berkata, Saudara Chen Ying, karena Anda di sini, mengapa Anda tidak mengungkapkan diri Anda juga? Haha, aku benar-benar tidak bisa bersembunyi dari Saudara Zhou. Tawa keras terpancar dari hutan setelah suara Zhou Gan terdengar. Selanjutnya, beberapa tokoh tersapu. Pemimpin mereka adalah Chen Ying dari Sekte Iblis Ilusi. Mata Xie Yan sedikit suram saat dia menatap Chen Ying, yang telah muncul. Dia berbicara dengan senyum dingin, sejak kapan Sekte Iblis Ilusi dan Gua Semesta akhirnya bersama. Saya hanya memiliki satu menara perak di sini. Bahkan jika kamu merebutnya, pada akhirnya akan menjadi milik siapa? Petik 2. Kakak Xie Yan, tidak perlu mencoba dan menimbulkan konflik di antara kita berdua. Tidak peduli apa, pertama-tama kami akan mengambil menara perak dari tanganmu, sebelum memutuskan bagaimana membaginya. Zhou Gan tersenyum berkata, ambil itu, bukankah kamu sedikit optimis? Xie Yan berbicara dengan suara seram. Haha, para ahli dari Gua Angin Iblismu pada dasarnya telah sepenuhnya ditembaki saat ini. Saya khawatir Anda tidak akan dapat mengandalkan orang-orang ini di sisi Anda. Chen Ying berkata sambil tersenyum. Apakah begitu? Kalau begitu, mengapa kamu tidak datang dan mencobanya? Ekspresi aneh melintas di mata Xie Yan saat dia berkata. Chen Ying dan Zhou Kun menyipitkan mata, dan saling bertukar pandang. Keduanya terdiam sesaat, sebelum mereka tiba-tiba bergegas maju. Majestic Yuan Power tersapu, dan langsung berubah menjadi dua aliran kuat yang menyapu ke arah Xie Yan. Namun, Xie Yan hanya tertawa dingin menghadapi serangan gabungan dari keduanya. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda sedikit pun untuk menghentikan serangan. Tepat ketika serangan itu akan mencapai kepalanya, sesosok manusia yang benar-benar terbungkus jubah hitam tiba-tiba perlahan berjalan maju dari belakangnya. Sebuah tangan keriput terulur, cahaya hitam tertinggal di ujung jarinya, sementara dia mengusap dengan tangannya. Retakan, tangan yang layu dan kurus dengan kuat meraih dua aliran Yuan Power yang telah tiba. Akhirnya, itu terkepal keras, dan benar-benar secara paksa menghancurkan aliran Yuan Power. Bang! Sosok manusia itu melambaikan lengan bajunya setelah meraih pilar Yuan Power dan menyebabkannya meledak. Riak cahaya hitam melingkar dipancarkan.
Itu menyapu ke arah duo Zhou Kun dengan kecepatan seperti kilat. Kematian Qi. Seorang ahli tahap kematian mendalam. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba dan tak terduga ini segera menyebabkan ekspresi duo Zhou Kun sedikit berubah. Jari-jari kaki mereka mendorong udara kosong, saat mereka menarik kembali dengan eksplosif. Seni bela diri yang kuat segera dilepaskan, dan dengan kejam diledakkan ke gelombang cahaya hitam yang beriak ke arah mereka. Bang-bang, cahaya hitam berdesir, dan seni bela diri yang kuat yang telah dilepaskan keduanya hancur 1 inci pada suatu waktu. Untungnya, mereka sudah mundur dari jangkauan serangan. Pada akhirnya, mereka mendarat di pohon besar dengan cara yang agak menyedihkan. Ekspresi mereka muram saat mereka melihat sosok hitam itu. Bolehkah saya tahu Anda penatua Gua Angin Iblis yang mana? Zhou Gan bertanya dengan suara yang dalam. Hihi, kalian anak muda selalu suka bermain game konyol. Karena menara perak ini telah diperoleh oleh Gua Angin Iblisku dengan cara yang tepat, kalian semua harus berhenti membuat masalah. Sosok hitam itu perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah tua. Ada tato kalajengking hitam di wajahnya, memberinya penampilan yang sangat aneh. Iblis tua Mosie, ekspresi Zhou Gan berubah ketika dia melihat tato kalajengking hitam di wajah lelaki tua itu. Suaranya menjadi sedikit serak saat dia berkata, tidak terduga bahkan yang lebih tua Mosie bersedia untuk keluar. Selain itu, kamu benar-benar bersembunyi di belakang Xieyan. Zhou Gan telah mendengar tentang sesepuh ini. Yang terakhir adalah ahli tahap kematian mendalam awal yang asli. Selain itu, dia juga seorang penatua dari Gua Angin Iblis. Biasanya, seorang ahli, yang telah mencapai ranah ini sebagian besar akan menutup diri dan berkultivasi, dan jarang bergerak. Namun, Gua Angin Iblis sebenarnya telah mengirim orang ini kali ini. Chen Ying juga mengerutkan kening dengan erat. Mosie ini adalah ahli tahap kematian mendalam, dan kekuatannya jauh melampaui mereka sendiri. Mereka tidak akan bertarung di level yang sama jika mereka bentrok. Selain itu, para ahli yang mereka bawa saat ini semuanya menghalangi para ahli Gua Angin Iblis lainnya. Jelas bahwa mereka tidak akan dapat dengan cepat bergegas. Dua anak kecil, lelaki tua ini akan mengesampingkan masalah ini karena Gua Semesta dan Sekte Iblis Ilusi. Anda mungkin masih bertahan jika Anda mundur sekarang. Hihi, karena kalian berdua mengenal saya percaya bahwa Anda juga harus mengetahui metode saya. Iblis tua Mosie membuka mulutnya dan tertawa. Gigi kuning gelapnya memancarkan aura dingin. Zhou Gan dan Chen Ying mengerutkan kening. Mereka bertukar pandang satu sama lain, dan melihat beberapa keengganan dan ketidakberdayaan di mata pihak lain. Mereka sadar bahwa iblis tua ini bukanlah orang yang baik. Jika bukan karena dia waspada terhadap faksi di belakang mereka, dia pasti sudah menyerang dan membunuh mereka. Ayo pergi. Duo Zhou Gan sangat menentukan. Karena tidak ada gunanya tinggal lebih lama lagi, mereka menghentikan tindakan yang tidak berguna. Mereka segera melambaikan tangan, dan memimpin orang-orang mereka untuk segera mundur. Xieyan memandang Zhou Gan dan yang lainnya, yang ketakutan. Baru saat itulah dia menghela nafas lega dan tertawa, ini semua berkat tetua Xie. Misi saya adalah mengawal menara perak kembali. Secara alami, tidak ada yang salah. Setan tua Mosie melambaikan tangannya dan menjawab dengan acuh tak acuh. Kalau begitu, mari kita lanjutkan. Xieyan buru-buru berkata, untungnya, mereka telah menyembunyikan iblis tua Mosie kali ini. Kalau tidak, jika yang lain bersiap, mereka akan ditahan bahkan jika mereka tidak takut pada pihak lain. Tunggu, setan tua Mosie menggelengkan kepalanya dan berkata, apa itu? Xieyan berbicara dengan suara terkejut. Ekor kita belum dibersihkan, mulut iblis tua Mosie menyeringai. Namun, ada aura jahat dalam senyumnya. Masih ada seseorang. Xieyan terkejut. Matanya yang berhati-hati dengan cepat menyapu sekelilingnya, tetapi dia sebenarnya tidak dapat menemukan orang yang tersembunyi itu. Dia juga seseorang yang kamu kenal. Setan tua Mosie tertawa. Segera, matanya yang gelap dan dingin menyapu hutan di belakangnya saat dia berbicara dengan suara samar. Anak muda, berapa lama lagi kamu akan tetap bersembunyi? Kata-katanya memudar, tetapi masih tidak ada gerakan. Seluruh hutan itu benar-benar sunyi. Bersembunyi di depan orang tua ini. Anda benar-benar melebih-lebihkan diri sendiri. Petik 2. Setan tua Mosie tertawa dingin. Segera, dia menekan jarinya di ruang kosong. Sebuah riak yang berisi deatki melesat keluar, dan langsung melesat ke sepetak hutan tertentu.
Setelah penyebaran ki kematian, petak hutan hijau yang awalnya subur mulai layu dengan cepat. Bang! Sebuah pohon raksasa tiba-tiba meledak, dan serpihan kayu kecil memenuhi langit. Dua sosok juga muncul di udara. Ekspresi mereka agak muram, saat mereka melihat iblis tua Mo Xie di kejauhan. Lin Dong, Xie Yan menatap dua individu yang dipaksa untuk mengungkapkan diri. Matanya menjadi gelap dan dingin, saat senyum buas muncul dari sudut mulutnya. Berat, alih-alih memilih jalan yang akan membuatmu tetap hidup, kamu bersikeras menerobos masuk ke neraka. Penatua He, Anda tidak boleh membiarkan bocah ini melarikan diri. Petik 2. Setan tua Mo Xie menyaksikan duo Lin Dong dengan mata acuh tak acuh. Tak lama kemudian, dia mengangguk pelan. Suara seraknya dipenuhi dengan niat membunuh. Sejak kepala gua junior telah berbicara, orang tua ini akan mengambil nyawa mereka berdua. Bab 922, Serangan. Ekspresi Lin Dong muram saat dia melihat iblis tua Mo Xie dari udara. Bibirnya sedikit mengerucut. Penampilan yang terakhir agak melebihi harapannya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa sebenarnya akan ada ahli top sejati, yang telah melangkah ke tahap kematian mendalam, di sisi Xie Yan. Kekuatan iblis tua Mo Xie ini jelas lebih besar daripada pria tua tulang jahat itu. Ini sedikit merepotkan, Lin Dong mengerutkan kening. Dengan ini, perkembangan situasi jelas tidak semulus yang dia bayangkan. Lin Dong, kenapa? Anda tampaknya sangat terkejut, bukan? Xie Yan melihat sedikit perubahan pada ekspresi Lin Dong, dan tanpa sadar tertawa dingin. Dia berbicara dengan suara seram, saya telah memperingatkan Anda bahwa ada beberapa orang yang tidak dapat Anda sakiti. Sekarang, kamu harus membayar harga untuk kebodohanmu. Terlalu dini bagimu untuk merayakannya. Lin Dong memandang Xie Yan, yang suasana hatinya tampaknya melonjak dalam sekejap, dan tidak bisa menahan senyum sebagai tanggapan. Apakah kamu pikir kamu akan dapat melarikan diri hari ini? Xie Yan mengejek. Siapa bilang aku akan melarikan diri? Lin Dong tersenyum dengan cara yang aneh. Segera setelah itu, dia menatap iblis tua Mo Xie sambil tertawa. Tidakkah kamu sangat ingin tahu bagaimana aku memukuli orang tua Nefarious Bond sampai keadaan seperti itu? Aku akan memberimu jawaban sekarang. Swoosh! Lin Dong melambaikan lengan bajunya setelah suaranya terdengar. Cahaya merah kirmizi keluar dari lengan bajunya, dan berubah menjadi kuali merah besar yang menggantung di udara. Gelombang demi gelombang riak mengejutkan terus menyapu keluar dari dalam kuali langit yang membara. Harta Yuan murni, setan tua Mo Xie menatap Burning Sky Cauldron, saat ekspresi di matanya sedikit berfluktuasi. Segera setelah itu, dia mengeluarkan tawa aneh, tidak terduga bahwa kamu benar-benar memiliki harta seperti itu. Mata iblis tua Mo Xie ini sangat tajam. Dia langsung melihat bahwa Burning Sky Cauldron Lin Dong ini tampaknya dari tingkat kelas tinggi. Harta karun Yuan murni dari tingkat ini dapat dianggap sebagai harta karun tingkat atas bahkan di Gua Angin Iblis. Memang agak dapat dipercaya bahwa Lin Dong telah berhasil menggunakan benda ini untuk menangkap orang tua Nefarious Bond yang lengah. Namun, harta karun semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh anak nakal sepertimu. Anda harus meninggalkannya dalam perawatan penatua ini. Petik 2. Setan tua Mo Xie tertawa aneh. Suaranya meneteskan keserakahan. Harta karun Yuan murni kelas tinggi adalah sesuatu yang bahkan tidak dia miliki. Jika dia bisa merebut Burning Sky Cauldron hari ini, sepertinya dia tidak perlu terlalu takut bahkan ketika bertemu dengan ahli top di tahap Profound Death yang sempurna. Kamu harus menunjukkan kemampuanmu jika kamu ingin merebut milikku. Mulut Lin Dong terbuka, dan tersenyum aneh ke arah iblis tua Mo Xie. Setelah itu, dia menoleh dan berbicara ke arah Mu Lingshan di sampingnya, aku akan berurusan dengan hantu tua ini. Sisanya akan diserahkan kepada Anda. Apa yang kamu katakan, tidak masalah. Mu Lingshan mengangguk kegirangan. Saat ini, dia telah memulihkan kekuatannya, dan telah mencapai tahap kehidupan mendalam yang sempurna. Xie Yan itu hanya berada di puncak tahap Profound Life. Sangat sulit baginya untuk menimbulkan banyak ancaman terhadapnya. Lin Dong terkekeh saat melihat ini. Matanya tiba-tiba menjadi sedingin es setelah memutar kepalanya. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah, dan pilar lampu merah-merah segera meletus dari Burning Sky Cauldron dan menutupi iblis tua Mo Xie. Tes-tes, diri tua ini tidak akan sesombong orang tua tulang jahat itu. Namun, tubuh iblis tua Mo Xie bergerak seperti hantu setelah melihat pilar cahaya itu melesat, dan menghindarinya. Dia adalah orang yang berhati-hati dan paranoid.
Karena dia tahu bahwa lelaki tua Nefarious Bond telah terluka oleh Burning Sky Cauldron, wajar saja jika dia tidak akan dengan mudah membiarkan Lindong menyedotnya. Apakah kamu masuk atau tidak, itu terserah kamu. Namun, Lindong hanya tertawa dingin saat dia melihat iblis tua Mo Xie, yang tubuhnya melayang seperti hantu. Jika ini terjadi sebelum Burning Sky Cauldron memiliki 8 Burning Sky Guides, dia mungkin tidak dapat secara paksa menyedot iblis tua Mo Xie ini ke dalam Burning Sky Cauldron. Namun, itu benar-benar berbeda sekarang. Bang! Segel tangan Lindong berubah dengan kecepatan kilat. The Burning Sky Cauldron segera bergetar dan benar-benar menghilang ke dalam kehampaan. Hah! Saat tubuhnya dengan cepat mundur, ekspresi iblis tua Mo Xie berubah. Namun, sebelum dia bisa bereaksi, bayangan tiba-tiba turun dari langit dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Lampu merah-merah menyala, dan menelannya dalam satu gerakan seperti mulut binatang buas yang aneh. Lingshan, serang cepat dan rebut menara perak. Lindong segera berteriak dengan suara keras ketika dia melihat iblis tua Mo Xie tertelan ke dalam kuali pembakaran langit. Tubuhnya bergerak dan segera bergegas ke dalamnya. Bocah ini, Xie Yan menatap Burning Sky Cauldron yang telah menelan iblis tua Mo Xie, saat ekspresinya sedikit berubah. Namun, dia dengan cepat tertawa dingin. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Apakah Anda pikir Anda dapat menjebak tetua Mo Xie hanya dengan mengandalkan harta Yuan murni? Dia adalah ahli tahap kematian mendalam yang asli, dan berkali-kali lebih kuat dari orang tua Nefarious Bond. Petik 2. Hei, apakah kamu akan menyerahkan menara perak, atau aku harus melakukannya? Tubuh kecil dan mungil Mu Lingshan melayang di depan Xie Yan. Penampilannya yang tersenyum sangat lucu. Kamu hal kecil yang bodoh. Apakah Anda benar-benar berpikir saya seseorang yang akan bersikap mudah pada seorang gadis? Bunuh dia. Mata Xie Yan gelap dan dingin. Dia sudah sangat marah pada Mu Lingshan sejak saat itu di tempat lelang. Wajar jika dia dipenuhi dengan kebencian sekarang setelah mereka bertemu. Dipahami, beberapa orang di belakangnya segera berteriak setelah mendengar perintahnya. Kekuatan Yuan yang perkasa meletus. Pedang panjang yang tajam di tangan mereka membentuk lengkungan yang tajam, sebelum menyerang Mu Lingshan dengan kejam. Mu Lingshan sedikit mengernyit saat melihat ini. Setelah itu, dia mengepalkan tangan mungilnya dengan erat dan melemparkan pukulan ke depan. Gemuruh, Yuan Power tampaknya telah berubah menjadi gelombang besar di depannya saat pukulan itu dilempar. Cahaya biru melonjak dan seekor paus besar muncul. Itu disertai dengan kekuatan yang besar dan perkasa, karena dengan kejam menyerang para penyerang. Bang-bang! Paus besar itu dengan ganas bertabrakan dengan serangan beberapa individu itu. Setelah itu, serangan mereka langsung berantakan. Pedang panjang yang dibungkus Yuan Power di tangan mereka juga hancur berkeping-keping. Sebuah kekuatan yang luar biasa menyerang, menyebabkan dada orang-orang itu runtuh. Beberapa suap darah segar dimuntahkan dengan liar, dan tubuh mereka didorong ke tanah, menciptakan bekas luka yang panjang. Xie Yan memiliki ekspresi jelek saat dia melihat bawahannya dikirim terbang dengan satu pukulan dari Mu Lingshan. Keheranan secara bertahap melonjak di matanya. Giliran Anda, Mu Lingshan tersenyum menatap Xie Yan dan berkata, teknik menghancurkan langit Raja Dunia Bawah. Ekspresi Xie Yan muram, dia dengan cepat melangkah maju. Segera, ki gelap yang mengerikan menyapu keluar dari dalam tubuhnya. Ada aura jahat yang samar-samar hadir. Tampaknya telah berubah menjadi sosok ilusi yang sangat besar di belakangnya, saat tekanan kuat terbentang. Kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Mata besar Mu Lingshan mengandung kejutan, saat dia menatap Xie Yan. Sambil tertawa, kedua tangannya memeluk udara, dan Life Death Coffin Cover, yang berukuran 2 kali lipat dari ukuran tubuhnya, muncul dalam sekejap. Segera, jari-jari kakinya mendorong ruang kosong, dan tubuh mungilnya melayang melewati udara. Penutup peti mati kehidupan di tangannya memancarkan lapisan cahaya hitam, saat itu dengan kejam memukul Xie Yan. Di dalam kuali langit yang membara, ekspresi iblis tua Mo Xie sedikit suram saat dia melihat Lindong melayang di udara di depannya. Matanya menyapu ruang di dalam kuali, saat dia tertawa dengan cara yang aneh, saya harus mengatakan bahwa Anda memang memiliki beberapa keterampilan. Namun, apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya bahkan jika Anda berhasil memasukkan saya ke dalam kuali ini? Aku punya cara sendiri untuk menghabisimu. Lindong menyeringai dan berkata, apakah begitu? Mata iblis tua Mo Xie menjadi dingin. Dia mengambil langkah maju,
dan tubuhnya anehnya menghilang. Detik berikutnya, dia muncul di samping Lindong. Setelah itu, cakar tajam dengan cahaya hitam berputar di sekitarnya meraih punggung Lindong. Mendesis, mayat hitam melintas dan muncul dalam mode seperti hantu tepat saat serangan itu akan mendarat di tubuh Lindong. Tampaknya tidak melakukan apa-apa. Yang dilakukannya hanyalah berdiri di belakang Lindong seperti perisai daging yang dengan paksa menerima serangan itu. Bang! Serangan iblis tua Mosie mendarat dengan keras di Sky Devouring Course. Namun, tidak terlalu berpengaruh. Suara teredam rendah dan dalam muncul, dan Sky Devouring Course tersentak sedikit, saat riak dengan Deatki itu benar-benar menghilang. Apa? Ekspresi terkejut melintas di wajah tua iblis tua Mosie, setelah melihat bahwa serangannya tidak dapat melakukan kerusakan sekecil apapun pada mayat pemakan langit. Aku mungkin sulit untuk bertahan bahkan beberapa pertukaran melawanmu dalam pertarungan langsung. Namun, Anda bahkan tidak akan bisa menyentuh tubuh saya di tempat ini. Petik 2. Lindong melayang mundur saat dia menyeringai aneh pada iblis tua Mosie. Segera, segel tangannya berubah. Fluktuasi tiba-tiba muncul di langit. Segera setelah itu, 8 gerbang merah besar muncul di udara. Bang-bang, energi di dalam Burning Sky Cauldron dengan cepat menjadi ganas setelah 8 gerbang ini muncul. Sepertinya api sedang menyapu langit. Setan tua Mosie mengangkat kepalanya untuk melihat ke 8 gerbang merah kirmizi yang muncul di langit. Wajahnya akhirnya menjadi sangat muram dan ketakutan setelah merasakan riak menakutkan dari mereka. Awalnya, ini direncanakan untuk dinikmati oleh orang tua Nefarious Bond. Namun, karena Anda datang lebih dulu, saya akan membiarkan Anda merasakannya. Petik 2. Lindong menyeringai pada iblis tua Mosie. Matanya dengan cepat menjadi serius, saat tangisan rendah bergema. Formasi langit pembakaran 8 tingkat, memindahkan gerbang langit. Bab 923, Kekuatan Gerbang Langit yang Terbakar. Gemuruh. 8 gerbang merah besar berwarna merah melayang di langit. Gelombang demi gelombang riak yang sangat menakutkan menyapu seperti air banjir. Seluruh domain di dalam kuali tampak rusuh pada saat ini. Bocah ini benar-benar mampu melepaskan serangan yang begitu mengejutkan. Setan tua Mosie memandang 8 gerbang merah-merah di langit dengan bingung. Dia benar-benar memiliki beberapa kesulitan percaya bahwa Lindong, yang hanya memiliki kekuatan tahap awal kehidupan mendalam, akan dapat menggunakan serangan yang bahkan menyebabkan jantungnya berdebar ketakutan. Dia tidak boleh diizinkan untuk menyelesaikan formasi ini. Mata iblis tua Mosie sangat tajam. Dia tahu bahwa Lindong bukan tandingannya dalam hal konfrontasi. Namun, jika Lindong diizinkan untuk sepenuhnya menggunakan kekuatan kuali langit pembakaran ini, itu memang akan menjadi sesuatu yang bahkan iblis tua Mosie tidak berani meremehkannya. Apalagi jika dia ingin memblokir serangan seperti itu, dia harus menghancurkan formasi ini. Desir. Tubuh iblis tua Mosie bergegas keluar seperti hantu sementara pikiran ini melintas di benaknya. Namun, tubuhnya baru saja bergerak, ketika sosok hitam dengan cepat mengikuti seolah-olah itu adalah bayangannya. Sebuah kekuatan yang tangguh secara langsung menargetkan titik-titik fatal di tubuh iblis tua Mosie. Bang-bang, setan tua Mosie berbalik dan melemparkan beberapa serangan telapak tangan sebagai tanggapan atas serangan Sky Devouring Course. Setiap serangan telapak tangannya mengandung Yuan Power yang sangat kuat. Bahkan seorang ahli tahap Profound Life yang sempurna tidak akan berani menerima mereka secara langsung. Namun, mayat pemakan langit ini benar-benar tanpa rasa takut. Cahaya hitam berkelap-kelip di sekujur tubuhnya, karena langsung menerima semua serangan iblis tua Mosie. Setiap kali tubuhnya tersentak mundur dari serangan, sekali lagi menerkam ke depan dengan cara yang tak kenal takut. Ini menyebabkan iblis tua Mosie tidak dapat mengaturnya. Sial, setan tua Mosie menghindari serangan mayat pemakan langit. Wajah tuanya tampak sedikit jelek. Serangan dari Sky Devouring Course tidak terlalu mematikan. Namun, hal yang aneh adalah serangannya akan menghilang setiap kali mereka mendarat di tubuhnya. Itu menempel padanya seperti permen karet, menyebabkan dia tidak dapat membebaskan dirinya untuk menyerang Lindong. Lindong berdiri di udara. Matanya acuh tak acuh saat dia melihat mayat pemakan langit terus-menerus mengganggu iblis tua Mosie, sambil diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya. Munculnya iblis tua Mosie kali ini telah mengacaukan beberapa rencananya. Namun, beruntung dia mendapatkan Sky Devouring Course. Kalau tidak, jika dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri,
iblis tua Mosia itu pasti tidak akan memberinya waktu yang cukup untuk mempersiapkan formasi. Gemuruh. 8 gerbang merah-merah perlahan diputar di bawah kendali Lindong. Lampu merah-merah tiba-tiba melesat keluar dari gerbang. Lampu-lampu ini berpotongan satu sama lain, dan membentuk formasi api yang sangat besar. Distorsi muncul di ruang sekitarnya saat formasi api ini terbentuk. Panas seperti itu seolah-olah mampu membakar dunia. Bang! Saat gelombang demi gelombang riak api yang mengejutkan menyapu, orang bisa melihat gunung berapi besar setinggi 10.000 kaki samar-samar terbentuk di tengah formasi. Yuan power yang besar dan perkasa bersiul dari dalam tubuh Lindong. Setelah itu benar-benar dituangkan ke dalam arai besar. Biasanya, Lindong tidak akan mampu membentuk gunung berapi yang begitu besar bahkan dengan seluruh kekuatannya. Untungnya, dia hampir tidak bisa melakukannya dengan meminjam kekuatan kuali langit yang membara. Ini juga alasan mengapa Lindong perlu menyedot lawan yang kuat ke dalam kuali langit terbakar setiap kali dia bertarung. Kekuatannya belum mencapai tingkat menakutkan dari orang tua Ventian, yang bisa langsung memanggil formasi di dunia luar untuk menekan dan menyegel lawan-lawannya. Lindong saat ini masih membutuhkan kekuatan Burning Sky Cauldron. Petik 2 tanda seru petik 2. Setan tua Mosia juga merasakan fluktuasi yang semakin liar dan ganas di langit, dan kepanikan akhirnya muncul di wajahnya saat ini. Dia bisa merasakan bahwa energi yang dikumpulkan oleh formasi telah mencapai tingkat yang bisa melukainya. Bang bang bang. Namun, Lindong jelas telah memperkuat perintahnya ke Sky Devouring Course. Segera, yang terakhir menerkam dengan gila, benar-benar menyerah pada pertahanannya. Serangannya yang tangguh terus-menerus menargetkan titik-titik fatal di sekitar tubuh iblis tua Mosia, saat ia berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan yang terakhir. Bas-bas. Gunung berapi setinggi 10.000 kaki dalam formasi tumbuh semakin besar sementara iblis tua Mosia tertunda. Api berkobar di atasnya, dan magma perlahan mulai mengalir ke bawah. Mata Lindong yang demam saat ia melihat bentuk gunung berapi. Meskipun kulitnya pucat, kegembiraan memenuhi matanya. Kekuatan gerbang langit yang terbakar telah jauh melampaui harapannya. Ini hampir selesai. Lindong menghirup udara dalam-dalam sambil menonton formasi yang agak tidak stabil yang sedang membuat gunung berapi. Sebuah pikiran melintas di kepalanya, dan dia tiba-tiba meludahkan seteguk darah esensi. Darah esensi ini terbelah menjadi 8 dan ditembakkan ke dalam 8 gerbang pembakaran langit. Ledakan. 8 gerbang pembakaran langit itu bergetar hebat setelah menerima darah esensi Lindong. Segera setelah itu, lampu merah-merah keluar dari gerbang. Akhirnya, itu mengalir ke bawah dari segala arah, dan benar-benar menutupi area seluas 100.000 kaki di bawah. Bagian tengah dari area itu adalah tempat Sky Devouring Course melawan iblis tua Mosia. Ekspresi iblis tua Mosia menjadi sangat jelek saat seluruh tempat ini terkunci. Segel Lindong berubah sebelum iblis tua Mosia bisa berteriak keras, dan gunung berapi setinggi 10.000 kaki di dalam formasi itu tiba-tiba turun dari langit. Itu disertai dengan pemusnahan seperti fluktuasi, karena dengan kejam menghantam iblis tua Mosia. Bang bang bang, gunung berapi jatuh, dan udara di seluruh area tampaknya meledak karena tekanan. Ledakan yang memekakkan telinga terus-menerus terdengar seperti petasan. Swoosh! Mayat pemakan langit di bawah juga telah ditarik di bawah kendali Lindong. Setan tua Mosia ingin mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari jangkauan serangan. Namun, lampu merah-merah di sekelilingnya telah menutup jalan mundurnya. Pada saat ini, sudah tidak ada tempat baginya untuk melarikan diri. Aku tidak percaya bahwa aku akan dikalahkan di tangan anak muda sepertimu hari ini. Iblis kalajengking mengikis langit. Setan tua Mosia meraung dengan marah, saat ki busuk abu-abu yang mengerikan menyapu keluar dari dalam tubuhnya. Setelah itu, ia berkumpul dan berubah menjadi kalajengking iblis berukuran 10.000 kaki. Meratap, kalajengking iblis menangis ke arah langit setelah terbentuk. Ki busuk yang mengerikan melonjak dan bersiul dari cakarnya yang besar, merobek udara, sebelum akhirnya menabrak gunung berapi. Bam! Seluruh tempat tampaknya telah runtuh saat tabrakan terjadi. Fluktuasi energi yang menakutkan mengamuk, dan tanah di bawahnya benar-benar runtuh. Lindong juga menarik ke belakang. 8 gerbang merah-merah melayang di sekelilingnya, dan memblokir gelombang kejut energi yang menakutkan. Aduh, api menyapu langit, sementara kalajengking iblis yang sangat besar mengeluarkan raungan yang menyedihkan. Segera setelah itu, tubuhnya yang besar mulai meledak, karena sangat cepat dihancurkan oleh gunung berapi,
sementara ki busuk benar-benar menguap oleh suhu tinggi. Kotor, wajah iblis tua Mo Xie menjadi pucat setelah kalajengking iblis raksasa itu dihancurkan oleh gunung berapi, dan seteguk darah dengan cepat dimuntahkan, sementara auranya juga melemah dengan cepat. Jelas, dia menderita cedera serius. Swoosh! Pikiran Lindong berubah setelah melihat ini, saat Sky Devouring Course sekali lagi bergegas maju. 8 gerbang merah-merah dengan cepat melayang ke atas. Dia jelas bermaksud untuk menghabisi lawannya ketika dia jatuh. Brat, lebih baik kamu ingat ini. Aku bersumpah untuk membalas dendam. Ekspresi iblis tua Mo Xie berubah setelah melihat ini. Dengan tangisan yang menusuk, dia meludahkan seteguk darah esensi ke telapak tangannya. Black Key melonjak dan merobek celah di ruang di depannya, sementara tubuhnya bergerak dan melarikan diri ke dalamnya. Lindong menyaksikan iblis tua Mo Xie melarikan diri dari Burning Sky Cauldron, saat erangan teredam muncul dari tenggorokannya. Darah merembes keluar dari sudut mulutnya, dan dia dengan cepat mengulurkan tangannya dan menyekanya. Kegembiraan menutupi wajahnya yang agak pucat. Kekuatan dari 8 gerbang pembakaran langit ini sangat menakutkan. Bahkan ahli tahap kematian mendalam puncak telah dipaksa untuk mundur. Bab 924, merebut menara dan melarikan diri. Live Death Coffin Cover yang sangat besar yang diselimuti dengan cahaya hitam tebal menggambar busur cahaya hitam di langit, dan tanpa basa-basi menabrak tinju yang dilemparkan oleh sosok ilusi raksasa itu. Bam! Riak energi yang menakutkan tersapu pada saat ini. Fantasi raksasa yang tampak ganas itu meledak terpisah setelah dipukul oleh penutup peti mati hitam. Sesosok manusia dengan menyedihkan tertembak ke belakang setelah pantasem itu meledak. Tubuh ini menabrak pohon besar, menghancurkan batang pohon menjadi debu. Kasar, seteguk darah segar keluar dari mulut Xie Yan. Pada saat ini, wajahnya yang agak tampan diliputi keterkejutan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Mu Lingshan di depannya, yang memeluk penutup peti mati hitam dengan kedua tangan, dengan mata yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia tidak pernah menyangka bahwa gadis kecil yang tampaknya muda ini benar-benar memiliki kekuatan tahap kehidupan mendalam yang sempurna. Selain itu, terlepas dari jenis seni bela diri kuat apa yang dia keluarkan, dia akhirnya tidak dapat menandingi ayunan kasual penutup peti mati di tangan gadis kecil itu. Kesenjangan antara keduanya sudah jelas terungkap. Dia sama sekali bukan tandingan gadis kecil berpakaian hijau di depannya ini. Kebenaran ini menyebabkan wajah Xie Yan menjadi sedikit memerah. Jarang bagi siapapun di antara generasi muda wilayah Laut Angin Surga untuk mengalahkannya. Namun, dia telah dipukuli hingga sangat menyedihkan oleh seorang gadis kecil setelah tiba di sini. Apakah reputasinya tidak akan hancur jika berita tentang penyebaran ini menyebar ke rumah? Ini salahmu karena sangat tidak disukai. Aku akan memukulmu sampai mati. Namun, Mu Lingshan benar-benar mengabaikannya. Dia memeluk Live Death Coffin Cover, dan sekali lagi mengayunkannya dengan keras sambil bergumam pelan. Xie Yan melarikan diri agak jauh dengan cara yang menyedihkan. Dia sudah merasakan kekuatan Live Death Coffin Cover di tangan Mu Lingshan sebelumnya. Secara alami, dia tidak berani membiarkan sampulnya menyentuhnya. Desir, cahaya biru melintas di depannya saat tubuhnya ditarik ke belakang, dan Mu Lingshan muncul di depannya. Dia meraih dengan tangan kecilnya dan kekuatan hisap meletus, serahkan menara perak. Kekuatan hisap melonjak, dan lengan baju Xie Yan tersentak. Tas Qiankunnya terbang keluar dan ditangkap oleh Mu Lingshan. Kamu, ekspresi Xie Yan dengan cepat berubah drastis setelah melihat bahwa tas Qiankun miliknya telah diambil. Tangisannya yang keras belum sepenuhnya keluar dari mulutnya, ketika Live Death Coffin Cover milik Mu Lingshan dengan kejam menghantam wajahnya. Dia ketakutan sampai tidak peduli dengan tas Qiankun, saat dia buru-buru menghindar dengan cara yang menyedihkan. Deat Qi yang mengayun melewati wajahnya menghasilkan gelombang rasa sakit yang samar-samar merembes keluar dari dalam pori-porinya. Tangan kecil Mu Lingshan memegang tas Qiankun. Dia dengan lembut melemparkannya ke tangannya, sebelum menunjukkan senyum lebar yang memperlihatkan dua kuspit atasnya yang kecil namun tajam. Namun, penampilan imut ini menyebabkan sudut mata Xie Yan berkedut. Baru setelah bertukar pukulan, dia menyadari betapa menakutkannya boneka cantik seperti gadis kecil ini. Mu Lingshan meraih tas Qiankun dan mulai mencarinya. Segera, sebuah menara perak kecil muncul di tangannya. Itu adalah item yang diperoleh Xie Yan dari pelelangan. Jika kamu berani mengambil benda ini, gua angin iblisku pasti akan mengejarmu sampai ke ujung bumi. Xie Yan menangis dengan marah.
Matanya menjadi merah saat melihat pemandangan ini. Gua angin iblis. Mu Lingshan meringkuk mulut kecilnya. Ekspresinya adalah salah satu yang sangat meremehkan. Astaga, The Burning Sky Cauldron di udara tiba-tiba bergetar setelah Mu Lingshan memperoleh menara perak kecil. Setelah itu, sesosok tua melesat keluar darinya. Penatua Mo Xie. Xie Yan dengan cepat bersukacita setelah melihat orang yang muncul. Dia buru-buru berteriak, cepat, dia telah merebut menara perak. Suaranya akhirnya berhenti tiba-tiba, karena keterkejutan dengan cepat naik ke matanya. Ini karena dia melihat iblis tua Mo Xie, yang telah melarikan diri dari kuali langit yang membara, tampak benar-benar berantakan. Bahkan auranya agak lemah. Jelas, dia menderita cedera yang cukup serius. Bagaimana ini mungkin? Murid Xie Yan menyusut. Dia dengan keras menghirup udara dingin, sementara wajahnya ditutupi dengan ketidakpercayaan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa iblis tua Mo Xie, yang kekuatannya telah mencapai tahap awal kematian mendalam, akan benar-benar terluka sedemikian rupa. Lawannya hanyalah anak nakal yang berada di tahap awal kehidupan mendalam. Setan tua Mo Xie memiliki ekspresi yang sangat jelek, dan matanya jelas sedikit ketakutan. Hanya pada saat ini dia mengerti mengapa lelaki tua Nefarious Bone itu terluka sampai sejauh itu. Pergi. Tubuh iblis tua Mo Xie bergerak dan langsung muncul di samping Xie Yan. Dia meraih yang terakhir dan dengan cepat melarikan diri. Iblis tua Mo Xie, menara perak. Xie Yan buru-buru berteriak saat melihat ini. Namun, iblis tua Mo Xie benar-benar mengabaikannya. Pada saat ini, dia sudah terluka oleh Lindong. Jika serangan lain seperti sebelumnya dilepaskan, dia pasti akan menderita luka yang sangat serius. Pada saat itu, tidak ada gunanya tetap di belakang. Oleh karena itu, dia meraih Xie Yan dan bergerak, berubah menjadi cahaya abu-abu yang dengan cepat menghilang ke cakrawala. Sosok Lindong juga bergegas keluar dari Burning Sky Cauldron setelah iblis tua Mo Xie melarikan diri bersama Xie Yan. Setelah itu, matanya melihat ke arah mereka melarikan diri, sebelum dia batuk keras sekali lagi, dan meludahkan darah dari mulutnya. Saudara Lindong, apakah kamu baik-baik saja? Mu Lingshan bergegas dan bertanya dengan khawatir. Saya baik-baik saja, saya sendiri terlalu lelah. Lindong melambaikan tangannya. Gerbang pembakaran langit memang kuat, tetapi kelelahan yang dia rasakan terlalu menakutkan. Untungnya, iblis tua Mo Xie dan pria tua Nefarious Bone memiliki karakteristik yang sama, yaitu takut mati, jika yang terakhir terus melawan Lindong, orang-orang yang perlu melarikan diri akan berubah. Lindong saat ini hanya bisa menghadapi seorang ahli yang benar-benar melangkah ke tahap kematian mendalam. Apakah kamu sudah mendapatkan barangnya? Lindong bertanya. Mu Lingshan mengangguk. Setelah itu, dia menyerahkan menara perak di tangannya. Lindong menerima menara perak. Dia merasakan riak yang akrab darinya, dan kegembiraan, yang tidak bisa disembunyikan, tanpa sadar muncul di wajahnya. Dia akhirnya mendapatkan benda ini. Kita harus bergegas dan pergi. Lindong membalik tangannya, dan menyimpan menara ke dalam tas Qiankunnya. Setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya, mengambil Burning Sky Cauldron ke dalam tubuhnya, saat dia berkata dengan suara yang dalam. Saat ini, area di sekitar Sky Merchant City ini sangat kacau. Meskipun mereka telah menakuti iblis tua Mo Xie sebelumnya, tidak ada yang bisa menjamin bahwa orang tua itu tidak akan kembali. Karena itu, mereka harus segera pergi. Tubuh Lindong dengan cepat bergegas ke depan setelah suaranya terdengar, sementara Mu Lingshan dengan cepat mengikuti di belakang. Dalam beberapa detik, mereka telah melarikan diri ke pegunungan dan menghilang. Daerah ini dengan cepat menjadi sunyi setelah mereka berdua pergi. Jika bukan karena kekacauan di semua tempat dan beberapa mayat yang tersisa, kemungkinan tidak ada yang bisa membayangkan bahwa kelompok dari Gua Angin Iblis terpaksa mundur setelah kekalahan besar di tempat ini. Angin sepoi-sepoi bertiup lewat. Segera, ruang di atas pohon raksasa menjadi terdistorsi, dan dua sosok melintas dan muncul. Mereka adalah seorang pria dan seorang wanita. Wanita itu relatif akrab. Dia mengenakan pakaian merah, dan adalah Tang Dongling dari Sky Merchant Court. Pria itu, di sisi lain, tampak setengah baya. Rambutnya hitam dan putih, sementara matanya sedalam laut. Fluktuasi khusus samar-samar dipancarkan dari dalam tubuhnya. Ini menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi sedikit terdistorsi. Ayah, tampaknya menara perak telah direbut oleh duo Lindong. Tang Dongling menyaksikan adegan di depannya, dan tanpa sadar berbicara dengan suara terkejut.
Dia tidak pernah menyangka bahwa Duo Lindong akan benar-benar dapat merebut sesuatu dari tangan seorang ahli panggung Profoundeat. Aye, anak kecil itu memang memiliki beberapa teknik yang kuat. Namun, itu selalu digunakan satu kali, jika lawannya sedikit lebih kejam, dia akan berada dalam masalah. Pria parubaya itu tersenyum berkata, item itu direbut di Sky Merchant City kami. Aku takut gua angin iblis pasti akan mengganggu kita, kan? Mereka harus menyadari dengan jelas bahwa dengan kekuatan ayah, kamu pasti akan mengetahuinya. Tang Dongling menyatakan, haha, tidak ada gunanya mencariku jika mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi harta mereka. Pria parubaya itu berbicara dengan senyum tipis, apalagi benda yang dipegang oleh gadis kecil itu seharusnya adalah penutup peti mati kehidupan, dan kemungkinan dia adalah anggota dari klan Paus Sage Abadi. Bahkan gua angin iblis hanya bisa mematahkan gigi mereka sendiri dan menelannya di hadapan klan ini. Klan Paus Sage Abadi. Tang Dongling terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa gadis kecil itu benar-benar memiliki identitas yang begitu mengejutkan. Bagaimana dengan menara perak itu? Haha, menara perak itu adalah kunci untuk membuka tempat tinggal gua itu. Namun, itu hanya salah satu dari 3. 2 sisanya telah muncul di wilayah laut lain, dan sudah memiliki pemiliknya. Meskipun dia telah berhasil mendapatkannya, berapa banyak yang bisa dia dapatkan dari tempat tinggal akan tergantung pada kemampuannya. Petik 2. Saya agak tertarik dengan tempat tinggal gua itu. Sayangnya, di level kami tidak dapat memasuki wilayah itu. Sepertinya tuan rumah tampaknya benar-benar mendiskriminasi orang-orang seperti kita. Pria parubaya itu tersenyum tipis, dan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Dengan lambaian lengan bajunya, keduanya sekali lagi menghilang. Hanya suara mereka yang tertinggal yang melayang di atas tempat itu. Bab 925 Pengejar. Ledakan. Lebih dari 100 sosok berkumpul di dataran rumput dengan cara yang sangat kacau, sementara fluktuasi Yuan Power yang liar dan ganas menyebar seperti banjir. Pertempuran sengit bahkan menyebabkan Yuan Power di sekitarnya menunjukkan tanda-tanda akan memberontak. Ini tampaknya merupakan serangan pengepungan. Selusin individu di pusat semuanya adalah ahli dari Gua Angin Iblis. Saat ini, mereka tampak sedikit sengsara saat dikepung dan diserang oleh berbagai faksi. Swoosh! Sinar cahaya tiba-tiba mengalir dari langit yang jauh di tengah pertempuran besar ini. Segera setelah itu, sosok tua muncul dalam sekejap. Dengan gelombang lengan bajunya, riak hitam yang mengandung kematian Ki tersapu. Beberapa individu yang tidak beruntung segera melepaskan jeritan menyedihkan saat bersentuhan, karena setengah dari tubuh mereka secara bertahap lumpuh. Pakar tahap kematian mendalam. Serangan mendadak ini menyebabkan ekspresi banyak penyerang berubah. Tatapan mereka buru-buru terlempar. Segera setelah itu, serangkaian seruan keluar dari mulut mereka. Itu adalah sesepuh dari Gua Angin Iblis, Iblis Tua Mosie. Dia sebenarnya juga hadir. Sosok tua itu benar-benar terungkap di depan banyak mata yang terkejut. Pada saat ini, rambutnya berantakan, dan dia tampak sedikit sedih. Namun, matanya dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian. Penatua Mosie, para ahli dari Gua Angin Iblis bersukacita saat melihat ini. Mereka buru-buru bergegas ke depan, dan mendarat di samping Iblis Tua Mosie. Anda, beraninya kau menargetkan Gua Angin Iblisku. Mata Iblis Tua Mosie tajam saat dia melihat para ahli dari berbagai faksi di langit. Perasaan tercekik dan kemarahan sebelumnya di dalam hatinya telah benar-benar meledak pada saat ini. Dia segera mengambil langkah maju, saat ki hitam mengerikan menyebar darinya. Hati para ahli itu berdebar saat melihat penampilan seperti itu, saat mereka buru-buru mundur sedikit. Lagi pula, tidak ada ahli tahap kematian mendalam yang hadir di pihak mereka, oleh karena itu tidak mungkin bagi mereka untuk melawan yang pertama. Haha, Tetua Mosie, tolong jangan marah. Ini hanya salah paham. Saat Iblis Tua Mosie akan melakukan pembunuhan yang mengamuk, beberapa sinar cahaya tiba-tiba datang dari langit yang jauh. Zhou Gan dan Chen Ying yang berpakaian putih sekali lagi muncul. Kali ini, masing-masing dari mereka memiliki seorang penatua di sisi mereka. Ki hitam samar bangkit dari tubuh kedua tetua ini. Mereka jelas juga ahli di tahap kematian mendalam. Jelas, bala bantuan mereka yang kuat juga bergegas selama periode waktu ini. Ini Penatua Qin dari Gua Semesta dan Penatua Liu dari Sekte Setan Ilusi. Mata Iblis Tua Mosie berhenti pada kedua tetua itu, sebelum dia tertawa dingin. Iblis Tua Mosie, mengingat statusmu,
Menggertak anak-anak muda ini bukanlah indikasi kemampuan. Pria tua berambut putih bernama Elderkin itu tersenyum pada iblis tua Mosie dan berkata. Mata iblis tua Mosie gelap. Dia dengan dingin berkata, itu bukan urusanmu. Haha, aku mendengar bahwa menara perak telah jatuh ke tangan gua angin iblismu. Sekte iblis ilusi kami juga ingin berbagi. Penatua Liu dari gua iblis ilusi itu tertawa keras dan berkata. Penatua Liu benar. Penatua Mosie, mengapa gua angin iblis Anda tidak sedikit murah hati, dan biarkan semua orang menikmati menara perak itu? Penatua Qin tertawa. Dalam mimpimu, mata tetua Mosie menjadi dingin saat dia berkata, jika itu masalahnya, baik Penatua Qin dan aku mungkin harus bertukar pukulan denganmu hari ini. Elder Liu tersenyum menyatakan, apakah kamu pikir aku takut pada kalian berdua? Murid iblis tua Mosie sedikit menegang, saat dia dengan dingin berteriak. Dua sesepuh, kami tidak akan bisa mengambil menara perak terlepas dari bagaimana Anda mengancam kami hari ini. Di sampingnya, Xie Yan mengerutkan alisnya dan berkata, maksud kamu apa? Penatua Qin mengerutkan kening dan bertanya. Xie Yan ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, sebelumnya, menara perak di tangan kita telah direbut oleh Lindong. Semua orang di udara terkejut setelah kata-kata ini diucapkan. Segera setelah itu, ejekan melonjak di mata mereka. Iblis tua Mosie, apakah kamu benar-benar memperlakukan kami seperti anak berusia 3 tahun? Dikatakan bahwa Lindong hanyalah seorang ahli tahap awal kehidupan mendalam, namun, dia benar-benar dapat merebut sesuatu dari Anda, seorang ahli tahap kematian mendalam. Apakah Anda benar-benar berpikir saya sudah pikun atau kita semua bodoh? Penatua Liu tertawa dingin. Wajah iblis tua Mosie berkedut. Dia segera berbicara dengan suara berbisa, terlepas dari apakah Anda percaya atau tidak, item itu tidak lagi bersama kami. Orang tua ini akan menemani kalian semua sampai akhir jika Anda benar-benar ingin bertarung. Petik 2. Penatua Liu dan Penatua Qin melihat penampilan iblis tua Mosie ini, dan sedikit terkejut, sebelum mereka dengan cepat mengerutkan kening. Mungkinkah Xie Yan mengatakan yang sebenarnya? Tapi bagaimana itu mungkin? Bagaimana bisa Lindong merebut sesuatu dari tangan ahli tahap kematian mendalam? Semua orang dari gua angin iblis mengikutiku. Bocah itu seharusnya masih ada di dekat sini. Petik 2. Setan tua Mosie melirik kelompok Penatua Qin dengan mata gelap dan serius. Tanpa mengatakan sesuatu yang tidak perlu, dia berbalik dan terbang. Dia benar-benar tidak bisa menelan ini. Astaga, di udara, semua orang menyaksikan kelompok dari gua angin iblis dengan cepat pergi. Mereka semua terdiam sesaat. Orang yang diuntungkan pada akhirnya adalah bocah kecil bernama Lindong. Penatua Qin, Lindong dikabarkan pernah melukai pria tua tulang jahat dari gua angin iblis. Dia harus memiliki teknik yang sangat kuat. Tidak bisa dipercaya sepenuhnya baginya untuk merebut sesuatu dari tangan iblis tua Mosie. Zhou Gan mengerutkan kening dan berkata sambil melihat adegan ini. Jika itu benar-benar kebenaran, anak kecil ini benar-benar sedikit tangguh. Penatua Qin dengan cepat tertawa pelan. Tidak heran iblis tua Mosie menjadi sangat marah karena dipermalukan. Jadi itulah alasannya, jika berita ini menyebar, dia akan kehilangan seluruh wajahnya. Apa yang harus kita lakukan? Zhou Gan bertanya. Terlepas dari teknik macam apa yang dimiliki anak kecil itu, bagaimanapun juga dia hanyalah seorang ahli tahap awal kehidupan yang mendalam. Meskipun dia mampu memaksa iblis tua Mosie kembali, dia pasti akan membayar harga yang cukup mahal. Pada saat ini, dia seharusnya sudah mencapai batasnya. Mata tetua Qin berkedip saat dia berkata, berikan instruksi untuk mencari jejak Lindong. Menara perak akan menjadi milik gua semesta kita jika kita menangkapnya. Zhou Gan mengangguk. Setelah itu, dia berbalik dan mengumpulkan para ahli dari gua semesta. Setelah beberapa kata lembut, semua orang berubah menjadi banyak sosok cahaya dan bergegas maju. Sementara gua semesta bertindak, mata faksi lain juga berkedip, dan mereka juga mulai bergerak. Dari cara mereka melihatnya, itu menguntungkan bagi mereka bahwa menara perak telah mendarat di tangan Lindong. Bagaimanapun, terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya, berurusan dengan satu Lindong pada akhirnya lebih mudah daripada berurusan dengan gua angin iblis. Suara angin yang terburu-buru tiba-tiba muncul di atas laut biru, saat dua sinar cahaya mendekat dari kejauhan. Tekanan angin terbentuk dari kecepatan tinggi mereka saat mereka terbang melewati dua bekas luka air yang dalam di permukaan laut.
Aku khawatir berita tentang kita telah merebut menara perak telah menyebar. Salah satu sinar cahaya berhenti sedikit, dan sosok manusia terungkap. Lindong mengintip ke kejauhan di belakangnya dan sedikit mengernyit. Sebelumnya, dia telah merasakan sejumlah besar aura pencarian. Namun, skala itu jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh satu gua angin iblis saja. Hanya ada satu jawaban untuk ini. Berita tentang mereka yang merebut menara perak telah menyebar. Saudara Lindong, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mu Lingshan mengikuti di samping Lindong dan bertanya dengan suara yang jelas. Kita perlu bersembunyi untuk saat ini. Lindong bergumam. Saat ini, kondisinya sangat mengerikan. Dia mungkin telah menakuti iblis tua Mosie sebelumnya, tetapi dia benar-benar kelelahan. Sepertinya dia akan kesulitan untuk membantu banyak jika mereka bertemu dengan seorang pengejar. Selain itu, dengan menara perak di tangannya, dia juga perlu mencari waktu untuk mempelajari bagaimana hal ini terkait dengan simbol leluhur petir. Mu Lingshan tidak keberatan, dan segera mengangguk. Lindong melambaikan lengan bajunya saat melihat ini, dan kuali langit yang terbakar sekali lagi terbang keluar. Akhirnya, cahaya terang melonjak dan menyedot mereka berdua ke dalamnya. Selanjutnya, Burning Sky Cauldron berubah menjadi kilatan cahaya merah yang masuk ke laut dan menghilang dengan sekejap. Beberapa suara angin kencang muncul dari kejauhan segera setelah duo Lindong tenggelam ke laut. Lebih dari selusin sosok terbang melewatinya. Mata mereka menyapu permukaan laut, sebelum mereka mengutuk dan dengan cepat menyebar lagi. Seluruh wilayah laut jelas menjadi sangat hidup pada saat ini. Bab 926 Wilayah Laut Petir Langit. Sebuah lampu merah-merah kecil berkedip-kedip di dasar karang besar jauh di bawah laut, di mana kuali seukuran telapak tangan disembunyikan. Itu benar-benar tersembunyi ketika cahaya ditarik. Semua fluktuasi dari dalamnya menghilang. Kemungkinan bahkan seorang ahli tahap kematian mendalam tidak akan dapat mendeteksinya ketika lewat. Semua harta Yuan murni memiliki aspek unik mereka sendiri seperti penutup peti mati kehidupan di tangan Mu Lingshan. Meskipun kekuatan ofensif Burning Sky Cauldron ini lebih rendah daripada Life Death Coffin Cover, Burning Sky Cauldron ini memiliki domain di dalamnya. Dari sudut pandang tertentu, Burning Sky Cauldron jelas telah melampaui Life Death Coffin Cover. Pada saat ini, Lindong duduk di udara dalam domain dari kuali langit terbakar. Ada menara perak kecil yang diam-diam mengambang di depannya. Fluktuasi samar menyebar saat samar-samar disertai dengan suara guntur. Saudaraku, Lindong, kamu bisa mempelajarinya secara perlahan. Aku akan tidur siang dulu. Mu Lingshan melihat alam merah tua di dalam kuali ini dengan sangat bosan. Dia dengan malas meregangkan pinggangnya dan mengeluarkan Life Death Coffin Cover di bawah mata Lindong, yang memiliki ekspresi tidak bisa tertawa atau menangis. Setelah itu, dia sekali lagi berbaring di atasnya seperti kucing kecil dan tertidur lelap. Perempuan ini, Lindong tersenyum tak berdaya dan mengabaikannya. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat ke menara perak kecil dengan penuh semangat. Setelah merenung sejenak, dia tiba-tiba mengulurkan jarinya, dan dengan lembut menyentuh menara sedingin es. Pada saat yang sama, jejak energi mental mengalir melalui jarinya dan berusaha memasuki menara perak. Berdengung, menara perak tiba-tiba bergetar saat energi mental Lindong melakukan kontak dengannya. Guntur seperti raungan tiba-tiba bergema, dan langsung menyebarkan energi mental dari Lindong. Mengerang, Lindong mengeluarkan erangan teredam dari tenggorokannya. Jarinya telah terkelupas, dan ujungnya sedikit mati rasa. Dia sedikit mengernyit saat dia melihat ke menara perak. Pada saat ini, percikan api mulai muncul ke permukaan di menara perak. Justru hal-hal inilah yang menghentikan penyelidikan Lindong. Yan, apa yang terjadi? Lindong bertanya dalam hatinya. Ada segel di menara perak ini. Tidak akan mudah untuk mendapatkan informasi di dalamnya. Anda harus senang untuk ini. Jika tidak, informasi di dalamnya akan sudah lama diperoleh oleh Gua Angin Iblis, kata Yan. Apa yang harus kita lakukan? Lindong mengerutkan kening. Segel ini tampaknya relatif kuat. Jika bahkan Gua Angin Iblis tidak dapat memecahkannya dalam waktu singkat, kemungkinan dia juga tidak akan dapat melakukan apapun. Menara perak ini berisi jejak kekuatan simbol leluhur Thunderbolt, yang juga harus menjadi sumber segel. Orang biasa harus menghabiskan banyak usaha untuk memecahkannya. Namun, berbeda untuk Anda. Anda memiliki simbol leluhur yang memakan. Jejak kekuatan simbol leluhur petir itu tidak akan menjadi penghalang bagimu, kata Yan. Dipahami, Lindong mengangguk sedikit,
dan mengulurkan tangannya. Cahaya hitam tiba-tiba keluar dari ujung jarinya, dan langsung memasuki menara perak. Mendesis-mendesis. Beberapa asap putih segera terpancar dari permukaan menara perak ketika benang hitam yang dibentuk oleh Devouring Power melesat. Petir yang berkedip-kedip juga secara bertahap melemah. Dari kelihatannya, sepertinya sumber energi mereka perlahan-lahan ditelan oleh benang cahaya hitam. Petir dan wajah benang cahaya hitam itu berlanjut selama sekitar setengah jam. Setelah itu, jaring petir yang berkelap-kelip di atas menara perak akhirnya mulai redup sedikit demi sedikit sampai akhirnya benar-benar menghilang. Berdengung, suara teredam lembut dipancarkan dari dalam menara perak setelah jejak terakhir petir dihilangkan. Mulut Lindong tersenyum setelah melihat ini, dan jejak energi mental sekali lagi menyerbunya. Invasi ini tidak lagi menghadapi perlawanan apapun. Setelah energi mental melonjak, banyak gambar mengalir ke pikiran Lindong. Bang bang bang, yang pertama masuk ke matanya adalah gumpalan awan hitam tanpa akhir. Petir melesat menembus awan seperti naga berenang, guntur akan bergemuruh dari waktu ke waktu, bergema tanpa henti melintasi langit. Ada lautan luas di bawah awan guntur hitam yang tampaknya tak berujung ini. Laut juga tampaknya tidak memiliki batas. Selain itu, lautnya gelap gulita, dan sekilas, tampak persis sama dengan awan hitam di langit. Dari kejauhan, awan guntur dan lautan luas tampak menyatu. Kegelapannya yang murni menyebabkan seseorang merasa takut. Energi mental Lindong melayang di atas dunia awan guntur ini. Setiap kali guntur terdengar, dia akan merasakan energi mentalnya sedikit bergetar. Itu adalah perasaan takut. Lindong mengintip ke kejauhan. Tiba-tiba, petir yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit. Akhirnya, mereka menabrak bagian tertentu dari laut. Air laut dengan cepat mendidih, dan kilat perak dengan panik menyebar ke permukaan laut. Sementara cahaya petir memenuhi langit, Lindong samar-samar bisa melihat sebuah gua yang sangat besar. Gua ini tertutup oleh kilat, dan cahaya peraknya yang cerah sangat mencolok. Pada saat yang sama, fluktuasi yang liar, ganas, dan luas beriak keluar, menyebabkan gelombang besar dan menjulang terbentuk di wilayah laut ini. Apakah ini gua tempat tinggal yang ditinggalkan oleh ahli tahap reinkarnasi itu? Mata Lindong menyipit sedikit saat ia melihat gua besar dalam petir. Pada saat berikutnya, cahaya hitam menyembur keluar di matanya, saat cahaya petir yang memenuhi lingkungan gua berangsur-angsur menghilang pada saat ini. Mata Lindong menyapu gua 1 inci pada suatu waktu. Pada akhirnya, mereka tiba-tiba fokus pada bagian terdalam gua, di mana cahaya petir yang sangat menyilaukan hadir. Selain itu, dia bisa melihat kilat cair perlahan mengalir di dalam cahaya petir. Petir cair ini tidak memiliki bentuk tertentu. Kadang-kadang berbentuk pedang, bentuk petir, bentuk simbol yang sangat kuno. Petir cair mengeluarkan aura yang sangat akrab dengan Lindong. Aura ini praktis dari sumber yang sama dengan simbol leluhur yang melahap. Hah, Lindong menarik napas dalam-dalam. Kegembiraan liar yang sulit ditahan melonjak ke dalam hatinya saat ini. Dia sadar bahwa kilat cair seharusnya menjadi simbol leluhur kedua yang dia cari, simbol leluhur petir. Bang! Sebuah petir besar 10.000 kaki tiba-tiba ganas mengalir turun dari langit. Dunia tercabik-cabik pada saat ini. Suara gemuruh yang keras menyebabkan energi mental Lindong terpesona. Pada saat dia sadar kembali, dia sudah mundur dari menara perak. Berdengung, sebuah sambaran petir dari dalam menara perak mengejar energi mental Lindong saat ia mundur. Pada akhirnya, itu menembak ke dahi Lindong. Sejumlah besar informasi mengalir seperti air banjir ketika petir melesat ke kepala Lindong. Ini berlanjut untuk waktu yang lama, sebelum akhirnya berhenti. Jari Lindong dengan lembut menggosok ruang di antara alisnya. Setelah itu, dia mencerna sejumlah besar informasi. Ekspresinya sedikit tidak stabil di tengah pencernaan ini. Ini berlanjut selama lebih dari 10 menit, sebelum matanya yang menyipit akhirnya terbuka sepenuhnya. Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan meludahkan bola uap putih dari mulutnya. Wilayah laut petir langit, simbol leluhur petir ada di tempat itu ya. Sky Lightning Sea Region adalah tanah petir yang Lindong lihat di dalam menara perak. Disitulah tempat tinggal gua ahli tahap reinkarnasi berada. Selain itu, cahaya petir dari sebelumnya juga berisi lokasi yang tepat dari Sky Lightning Sea Region. Ketika Lindong membandingkannya dengan lokasi simbol leluhur kedua yang dia tahu, dia memang menemukan bahwa lokasi keduanya persis sama. Dengan kata lain,
Simbol leluhur petir ini adalah simbol leluhur kedua yang ditunjukkan pada peta mental yang diperoleh Lindong. Kata, takdir, benar-benar mustahil untuk dijelaskan. Wilayah Laut Petir Langit seharusnya menjadi wilayah laut yang tidak dikenal di wilayah barat daya Laut Setan Chaotic. Jari Lindong menggosok dahinya, saat dia membandingkan peta laut wilayah Laut Petir Langit dengan peta laut-laut Setan Chaotic yang dia sadari, dan mampu memperoleh posisi kasar. Tempat itu memang agak jauh dari Sky Merchant Region tempat dia berada saat ini. Namun, keinginan Lindong untuk mencari simbol leluhur jelas tidak akan terhalang oleh jarak. Lindong menunduk, dan melihat ke menara perak di depannya. Senyum karena telah terbebas dari beban muncul di wajah muda ini, saat dia bergumam pelan. Sudah bertahun-tahun, akhirnya aku menemukanmu. Bab 927 Pertemuan selama perjalanan. Saat berita tentang menara perak yang direbut oleh Lindong dengan cepat menyebar, wilayah laut yang berdekatan dengan wilayah pedagang langit menjadi semakin berisik. Berbagai faksi mengirim pasukan mereka dalam upaya untuk mencari Lindong dan merebut menara perak. Ada juga cukup banyak ahli tunggal di antara kelompok ini yang juga ingin terlibat dalam masalah ini. Lagi pula, daya pikat tempat tinggal gua milik ahli tahap reinkarnasi benar-benar sulit untuk ditolak. Namun, kegiatan tersebut tidak banyak membuahkan hasil. Sementara wilayah laut dalam kekacauan total, kuali merah-merah terus diam-diam bersembunyi jauh di dasar laut sambil menunggu semuanya berakhir. Ini berlanjut selama setengah bulan atau lebih, sebelum berbagai faksi mulai menarik diri dari pencarian mereka yang sia-sia. Kemungkinan Lindong sudah berkelana jauh. Terlepas dari seberapa mampu mereka, jelas merupakan tugas yang sangat sulit untuk menemukan seseorang di dalam lautan iblis kekacauan yang tak berujung ini. Kuali merah Kirmizi, yang telah disembunyikan di bawah karang selama setengah bulan, sekali lagi berkedip saat keributan itu berangsur-angsur berakhir. Dengan sentakan kecil, ia melesat keluar dari karang. Bersih. Meskipun kuali merah-merah telah bergegas keluar, baik Lindong maupun Mu Lingshan tidak mengungkapkan diri mereka. Sebaliknya, Lindong mengendalikan kuali, dan dengan hati-hati menembak melalui laut dengan tenang. Pada saat ini, dia jelas takut bepergian di atas permukaan laut. Meskipun pencarian telah diperpanjang di bawah laut, sangat sulit bagi orang biasa untuk menemukan Burning Sky Cauldron di dalam laut karena kemampuannya untuk menyembunyikan diri. Keduanya melakukan perjalanan di bawah air dengan cara ini selama sehari penuh. Hanya ketika Lindong merasakan bahwa pencarian di atas permukaan laut secara bertahap berkurang, dia akhirnya mengendalikan kuali langit yang membara dan meninggalkan air. Ini benar-benar menyesakkan. Mu Lingshan dengan cemas menyerbu keluar dari dalam Burning Sky Cauldron saat mereka keluar dari permukaan laut. Sepertinya berada di Burning Sky Cauldron selama periode waktu ini benar-benar membuatnya merasa tertahan tak tertahankan. Ini adalah kesalahan kami karena menciptakan kekacauan besar. Lindong tersenyum berkata, kemungkinan nama mereka bahkan telah menyebar ke seluruh wilayah laut tetangga. Lagi pula, tidak banyak orang di dunia ini yang memiliki keberanian dan kemampuan untuk merebut item dari ahli tahap kematian mendalam dengan kekuatan ahli tahap kehidupan mendalam awal. Saudara Lindong, kemana kita harus pergi sekarang? Mata besar Mu Lingshan menatap Lindong saat dia bertanya. Wilayah Laut Petir Langit, apakah kamu ikut? Lindong menyeringai dan berkata, karena kita telah memperoleh kunci ke gua tempat tinggal jika ahli tahap reinkarnasi, bukankah itu berarti kita menyia-nyiakan sumber daya alam yang berharga jika kita tidak pergi? Tempat tinggal gua ahli tahap reinkarnasi, bagus, bagus. Mu Lingshan mengedipkan matanya yang besar saat dia segera mengangguk terus-menerus. Tujuannya melarikan diri dari klan adalah untuk mendapatkan pengalaman. Menuju ke tempat tinggal gua ahli tahap reinkarnasi dengan Lindong jelas selaras dengan tujuannya. Lindong tersenyum dan mengangguk setelah melihat ini. Setelah itu, dia mengintip ke kejauhan dan berkata, menurut peta, ada jarak yang cukup jauh antara tempat ini dan wilayah Laut Petir Langit. Bahkan dengan kecepatan kami kemungkinan akan membutuhkan 1 bulan perjalanan. Petik 2. Kalau begitu kita perlu tumpangan. Mu Lingshan memiringkan kepalanya. Jika mereka terus melakukan perjalanan dengan cara ini, mereka akan bertemu dengan beberapa badai di laut. Beberapa dari bencana ini akan menyebabkan bahkan ahli tahap kematian mendalam untuk bersembunyi. Ini akan menunda perjalanan mereka. Mengendarai, kami tidak memiliki sesuatu seperti ini. Lindong berbicara dengan cara yang terkejut. Hihi, Mu Lingshan tertawa. Segera, dia mendarat di permukaan laut.
Tangan kecilnya menyentuh air, dan gelombang sonik misterius dengan cepat dipancarkan dari tangannya. Lindong samar-samar bisa merasakan bahwa gelombang sonik menyebar ke kejauhan dengan kecepatan yang menakutkan di dalam laut. Cara itu seolah-olah memanggil sesuatu. Lindong menyaksikan adegan ini dengan rasa ingin tahu. Setelah itu, dia diam-diam menunggu. Ini berlanjut selama sekitar 1 jam, sebelum jantungnya tiba-tiba bergetar. Dia bisa melihat bayangan besar muncul dari dasar laut. Segera setelah itu, gelombang mengerikan datang melonjak ke atas. Suara peluit ikan paus yang jelas terdengar. Seekor paus biru besar, yang berukuran ribuan kaki, muncul dari laut dan muncul dalam pandangan Lindong. Lindong terkejut saat melihat paus biru raksasa ini. Beberapa simbol cahaya hadir di tubuh besar paus ini. Ini menyebabkan dia bisa secara samar-samar merasakan energi yang luas dan kuat di dalam tubuh itu. Ini adalah paus misterius penjaga laut. Kecepatannya adalah salah satu dari 5 besar binatang laut di dalam laut setan caotik ini. Tidak ada badai yang dapat menghalanginya untuk maju. Hihi, dengan itu sebagai perjalanan kami akan dapat melakukan perjalanan sedikit lebih cepat. Meskipun saudara Lindong cukup cepat, Anda pasti tidak akan dapat bersaing dengannya di laut. Mu Lingshan mendarat di atas paus biru yang sangat besar. Tangan kecilnya menepuknya, sebelum dia mengangkat kepalanya dan tersenyum berkata kepada Lindong. Mata Lindong sedikit aneh saat dia menatap makhluk besar ini. Dia juga menyeringai dan tubuhnya turun dari udara. Setelah itu, dia duduk di tubuh besar paus misterius penjaga laut. Simbol cahaya melintas di tubuh paus misterius ketika dia duduk, saat penghalang cahaya muncul untuk melindungi mereka. Kekuatan paus misterius penjaga laut kemungkinan sebanding dengan ahli tahap kehidupan mendalam yang maju. Lindong bisa merasakan kekuatan agung melonjak di dalam paus besar di bawahnya, dan dia tanpa sadar mendecakkan lidahnya. Untungnya, Mu Lingshan adalah anggota klan paus Sage Abadi, dan memiliki otoritas dan kendali mutlak atas semua paus. Kalau tidak, itu akan menjadi tugas yang relatif sulit jika mereka ingin menangkap binatang laut yang begitu kuat sebagai tunggangan. Ayo bergerak. Mu Lingshan melambaikan tangan kecilnya, saat bel perak seperti tawa muncul dari mulutnya. Paus misterius penjaga laut mengeluarkan dengungan lembut dan laut segera bergetar. Tubuhnya yang besar telah berubah menjadi kilatan cahaya biru saat memotong angin dan ombak. Dalam sekejap, itu melesat seperti anak panah. Lindong menyaksikan adegan ini dan tersenyum puas. Dengan benda ini, mereka seharusnya bisa mencapai wilayah laut petir langit beberapa hari sebelumnya. Sementara Lindong dan Mu Lingshan sedang menunggangi paus misterius penjaga laut, tidak satupun dari mereka menyadari cahaya yang tiba-tiba melintas dari laut yang sangat jauh. Cahaya itu sangat cepat, namun, hal yang aneh adalah bahkan tidak ada riak sedikit pun yang terbentuk di laut ketika cahaya itu lewat. Seolah-olah cahaya itu sendiri telah menyatu dengan laut. Desir, sinar cahaya yang melintas tiba-tiba berhenti pada saat ini. Tampaknya berubah menjadi sosok manusia. Sosok ini mengulurkan tangannya dan meraih air di depannya. Itu suara pemanggilan paus. Fluktuasi ini, memang dari gadis kecil itu. Sosok manusia itu bergumam pada dirinya sendiri. Tubuhnya dengan cepat bergerak dan menghilang dari laut ini dengan cara seperti hantu. Lindong diam-diam duduk di atas paus misterius itu. Matanya tertutup rapat. Yuan power yang besar dan perkasa melonjak di sekujur tubuhnya. Itu berulang kali membuat tubuh fisik dan mediannya marah saat dia bernafas. Aura Lindong saat ini sedikit goyah, dan kekuatan Yuan di sekitarnya naik turun dengan kuat. Situasi seperti itu tidak asing. Biasanya, ini akan terjadi ketika seseorang akan tumbuh lebih kuat. Jelas, setelah banyak pelatihan dan pertempuran sengit selama periode waktu ini, kekuatan Lindong tanpa sadar telah meningkat sekali lagi. Pada levelnya saat ini, dia seharusnya sudah mencapai puncak tahap awal kehidupan mendalam. Dia hanya selangkah lagi dari tingkat lanjutan. Kecepatan pelatihan ini dapat digambarkan sebagai relatif cepat. Saya dapat mengambil keuntungan dari periode perjalanan ini untuk menerobos ke tahap kehidupan mendalam lanjutan. Mata tertutup rapat Lindong tiba-tiba terbuka. Dia merasakan kekuatan Yuan yang agung di dalam tubuhnya saat dia mengepalkan tinjunya dan bergumam. Meskipun dirinya saat ini memiliki kemampuan untuk berurusan dengan ahli tahap kematian mendalam, dia hanya bisa menggunakannya sekali. Setelah itu, kekuatan bertarungnya akan sangat berkurang karena kelelahan. Alasan dia bisa begitu efektif selama 2 insiden sebelumnya terutama karena pria tua tulang jahat dan iblis tua Mosie takut mati.
Kalau tidak, jika mereka terus menekannya, dia akan menjadi orang yang tidak beruntung. Oleh karena itu, sebelum melepaskan teknik ini, Lindong perlu meningkatkan kekuatannya sendiri. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, mengandalkan objek eksternal tidak dapat diandalkan. Satu-satunya yang bisa diandalkan adalah dirinya sendiri. Saya masih memiliki 2 tetes serum kelahiran spiritual inti di tangan saya. Mari kita lihat apakah aku bisa mencoba terobosan. Lindong dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Dia segera mengepalkan tangannya, dan botol giok muncul di dalamnya. Dia sedang mempersiapkan usahanya, ketika ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Kepalanya tiba-tiba terangkat, dan matanya menatap langit di depannya. Tempat tertentu mulai menjadi agak terdistorsi. Pada saat ini, paus misterius penjaga laut juga tiba-tiba mengeluarkan peluit tajam. Itu menghentikan tubuhnya yang besar dan dengan hati-hati memperhatikan ruang yang terdistorsi. Mu Lingshan buru-buru berdiri. Wajah kecilnya sedikit berubah saat dia melihat ruang yang terdistorsi. Kami telah ditargetkan, ekspresi Lindong sedikit jelek saat dia berkata. Apalagi, dari kelihatannya, orang yang mengincar mereka sepertinya bukan orang biasa. Bas berdengung. Sebuah titik di langit menjadi terdistorsi. Akhirnya, itu membentuk terowongan spasial. Segera setelah itu, duo Lindong melihat seorang pria berpakaian hitam perlahan berjalan keluar dari terowongan spasial. Rambut panjang pria itu tertiup angin. Pakaiannya memiliki beberapa tanda seperti kerangka, dan sepasang tangan yang sangat halus dan panjang terjulur dari lengan bajunya. Namun, ada aura hitam dan putih yang melekat pada mereka. Haha, kamu yang merebut menara perak itu, kan? Pria berambut panjang berpakaian hitam itu tersenyum menatap duo Lindong di bawah dan dengan lembut bertanya. Kamu siapa? Lindong bertanya dengan suara rendah. Oh, pria berambut panjang itu berpikir sejenak, sementara matanya tetap tertuju pada Lindong. Senyum muncul di wajah si mantan saat dia perlahan berkata, saya adalah penguasa gua dari Gua Angin Iblis, Wu Xuan. Murid Lindong langsung menyusut erat. Bab 928, Wu Xuan. Paus raksasa itu mengapung di Laut Biru. Dari waktu ke waktu, angin laut akan bertiup melewatinya, namun, ia tidak mampu menyebarkan suasana yang sangat tegang saat ini. Di langit sebelum paus raksasa adalah seorang pria berambut panjang dengan jubah hitam. Dia sedikit tersenyum dan terlihat agak lembut, namun, Lindong bisa merasakan rasa dingin yang mengalir di bawah senyumnya. Kepala Gua Angin Iblis, Wu Xuan. Lindong dengan erat mengerucutkan bibirnya, dan ekspresinya tampak agak jelek. Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang menargetkan mereka akan menjadi kekuatan besar. Ini adalah ahli super yang bisa dianggap berada di puncak bahkan di dalam seluruh laut setan caotik. Panggung samsara, Lindong mengepalkan tinjunya erat-erat. Dari penampilan energi hitam dan putih yang mengalir di sekitar tubuh Wu Xuan, jelas bahwa dia telah mencapai tahap menyatukan hidup dan mati. Dengan kata lain, kepala gua dari Gua Angin Iblis ini adalah kekuatan besar yang telah melangkah ke tahap samsara. Pada tingkat ini, dia sudah sebanding dengan para master sekte dari sekte super di wilayah Xuan Timur. Ini akan merepotkan. Lindong mengerutkan kening dengan erat. Jika orang yang mengejar mereka adalah ahli tahap kematian mendalam, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, orang yang datang adalah ahli pamungkas panggung samsara asli. Mereka pasti akan dikucilkan jika mereka bertarung. Tidak terduga bahwa kepala gua dari Gua Angin Iblis sebenarnya bersedia menurunkan dirinya untuk mengejar dua anak muda seperti kita. Lindong menarik napas dalam-dalam, sebelum dia mengangkat kepalanya dan berbicara kepada Wu Xuan. Haha, aku tidak mengejar kalian berdua. Ini adalah kebetulan bahwa saya menerima beberapa berita saat kembali. Setelah itu, aku mencarimu di jalan. Wu Xuan sedikit tersenyum dan berkata, merampok orang lain sama sekali tidak baik, yang perlu kamu lakukan sekarang, adalah menyerahkan barang itu dan kembali bersamaku ke Gua Angin Iblis. Apa yang kamu katakan? Senyum Wu Xuan lembut, dan nadanya bahkan membuatnya seolah-olah terbuka untuk berdiskusi. Namun, Lindong mengerti bahwa justru individu seperti itulah yang paling merepotkan untuk dihadapi. Lindong tersenyum. Dia bertukar pandang dengan Mu Lingshan di sampingnya. Pada saat berikutnya, paus misterius penjaga laut tiba-tiba mengayunkan ekornya yang besar. Pilar air setinggi 1000 kaki pecah dari laut, dan dengan kejam menyerang Wu Xuan. Pada saat yang sama, tubuhnya yang besar juga dengan cepat menyelam ke laut.
Bang! Pilar air meledak. Namun, kekuatan besar dan perkasa yang terkandung di dalamnya secara otomatis menghilang ketika masih sekitar 100 kaki dari Wu Xuan. Yang terakhir tersenyum kecil. Dengan lambaian lengan bajunya, air laut di bawah tiba-tiba membeku, dan tubuh besar paus misterius penjaga laut yang tenggelam juga berhenti pada saat ini. Benar-benar dua anak kecil yang kasar. Wu Xuan tersenyum tipis. Segera setelah itu, dia mengulurkan tangannya yang ramping. Jika itu masalahnya, yang terhormat ini hanya dapat secara pribadi mengambil tindakan. Astaga! Saat suaranya memudar, kilatan dingin melintas di mata Lindong. Kakinya mendorong paus misterius itu, dan tubuhnya bergegas ke depan. Dalam sekejap, dia muncul di belakang Wu Xuan. Segera, lampu merah darah muncul di tangannya. Cahaya darah ini menarik di telapak tangannya, menyebabkan jejak darah segar muncul. Meratap, aura berdarah dan jahat yang mengerikan tiba-tiba tersapu dari dalam lampu merah darah. Setelah itu langsung merobek kekosongan, berubah menjadi cahaya darah yang sangat ganas menembus ke arah titik-titik fatal di punggung Wu Xuan. Kamu benar-benar berani mengambil inisiatif dan menyerang ketika menghadapi kepala ini. Keberanian ini benar-benar membuatku semakin menghormatimu. Wu Xuan tersenyum tipis, tetapi dia tidak menoleh. Dengan jentikan jarinya, ki hitam dan putih tiba-tiba menyapu, dan dengan kejam bertabrakan dengan cahaya darah itu. Bang! Suara jernih muncul. Cahaya darah yang sangat tangguh langsung dipantulkan. Saat cahaya darah meredup, itu berubah menjadi gigi berwarna darah. Ini secara mengejutkan merupakan harta jiwa Yuan murni yang diperoleh Lindong, gigi hiu setan. Bahkan didukung penuh oleh Lindong, itu masih mudah ditangani oleh Wu Xuan. Kekuatan seorang ahli panggung samsara benar-benar agak menakutkan. Jadi bagaimana jika kamu adalah kepala gua angin iblis? Seekor anjing yang baik tidak menghalangi jalan seseorang. Sosok mungil bergegas ke depan sementara serangan Lindong diblokir. Sementara dia berteriak dengan suara yang indah, tangan Mu Lingshan memeluk kover peti mati kehidupan. Majestic Yuan Power melonjak dan membanting dengan kejam ke arah Wu Xuan. Bang! Ekspresi Wu Xuan acuh tak acuh saat dia mengulurkan tangannya. Telapak tangannya bersentuhan langsung dengan cover Life Death Coffin cover, saat bunyi gedebuk muncul. Tubuhnya tidak bergeming sama sekali. Sebaliknya, tubuh Mu Lingshan dikirim terbang mundur. Gadis kecil, kamu benar-benar terlalu biadab dan sembrono. Jika Anda melanjutkan dengan cara ini, Anda pasti akan diberi pelajaran. Wu Xuan memandang acuh tak acuh pada Mu Lingshan saat dia terbang mundur. Segera setelah itu, tangannya yang ramping terulur. Sinar cahaya hitam dan putih yang diisi dengan energi kematian kehidupan merobek ruang, dan menembak ke arah yang terakhir dengan kecepatan kilat. Astaga! Lampu hijau tiba-tiba melintas tepat sebelum Mu Lingshan hendak disambar oleh sinar cahaya hitam dan putih. Lindong memeluknya saat mereka dengan sedih jatuh di udara. Baru saat itulah dia nyaris menghindari serangan itu. Lingshan, pergi dulu. Sayap naga hijau di belakang Lindong perlahan mengepak. Ekspresinya agak muram saat dia berbicara dengan lembut kepada Mu Lingshan dalam pelukannya. Lindong jelas menyadari kesulitan dalam situasi saat ini, namun, dia putus asa. Dirinya saat ini juga menjadi jauh lebih kuat daripada saat dia masih di Unik Devil City. Jika dia menggunakan semua kartunya, bukan tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dari tangan Wu Xuan ini. Tentu saja, prasyaratnya adalah dia sendirian. Meninggalkan. Apakah itu mungkin? Suara Lindong mungkin lembut, tapi masih ditangkap oleh telinga Wu Xuan. Dia langsung terkekeh pelan. Tampaknya ada kilatan dingin yang muncul di matanya. Dirinya saat ini tampak sedikit tidak sabar. Pergi. Lindong mengirim Mu Lingshan terbang dengan serangan telapak tangannya. Kekuatan lembut mendorongnya ke permukaan laut. Segera, dia melambaikan lengan bajunya, dan lampu merah-merah terbang keluar, dan berubah menjadi kuali besar. Cahaya memuntahkan dari mulut kuali dalam upaya sedemikian rupa sehingga Wu Xuan masuk ke dalamnya. Saudara Lindong, jika sesuatu terjadi padamu, aku akan meminta kakek pertamaku untuk memusnahkan gua angin iblisnya. Mu Lingshan mendarat di permukaan laut. Dia melihat pemandangan ini, menggertakkan giginya, dan berteriak dengan suara keras. Setelah itu, dia pindah, berniat untuk menyelam ke laut. Dia jelas menyadari bahwa dia tidak akan banyak membantu Lindong bahkan jika dia tetap di belakang. Hancurkan gua angin iblisku. Kilatan dingin melintas di mata Wu Xuan. Tubuhnya segera bergerak dan menghilang seperti hantu.
Ini menyebabkan Burning Sky Cauldron yang muncul di belakangnya kehilangan target. Lingshan, hati-hati. Hilangnya tubuh Wusuan menyebabkan Lindong terkejut saat dia buru-buru berteriak. Dari kelihatannya, Wusuan ini sepertinya berencana menyerang Mu Lingshan. Wajah kecil Mu Lingshan sedikit berubah setelah melihat ini. Tubuh mungilnya terpelintir dan dia langsung melarikan diri ke laut. Namun, sebelum tubuhnya bisa masuk ke air, Wusuan muncul di permukaan laut dan dengan keras menginjak permukaan air. Bang! Seluruh laut tampak memberontak pada saat ini, dan pilar air yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit. Sosok mungil dikirim terbang oleh pilar air dengan cara yang menyedihkan. Kekuatan besar dan perkasa itu menyebabkan jejak darah muncul di sudut mulutnya. Permusuhan meluap dari mata Lindong setelah melihat ini. Saat dia mengepalkan kedua tinjunya, sederetan cahaya aneh muncul dengan cara yang sebagian terlihat. Namun, Wusuan benar-benar mengabaikannya saat ini. Yang pertama bergerak dan muncul di depan Mu Lingshan. Dua jarinya melengkung, saat cahaya hitam dan putih muncul di ujungnya. Itu seperti belati hidup dan mati, tanpa ampun menusuk ke tenggorokan yang terakhir. Bang! Jari-jari hitam dan putih Wusuan hanya satu kaki dari tenggorokan Mu Lingshan ketika laut besar di bawah tiba-tiba tenggelam. Dengan cepat, cahaya biru dengan aura hitam dan putih keluar darinya dan langsung menuju Wusuan. Oh! Serangan mengejutkan yang tiba-tiba ini menyebabkan ekspresi Wusuan berubah. Serangannya berhenti, dan jari-jarinya diturunkan untuk berbenturan dengan ganas melawan cahaya biru itu. Bang! Kekuatan menakutkan tersapu di langit. Segera, pilar air melesat ke langit. Sosok seperti hantu bergegas keluar dari pilar air dan menangkap Mu Lingshan, yang ada di udara. Siapakah orang yang terhormat ini? Mengapa Anda ikut campur dalam masalah gua angin iblis saya? Wusuan tersentak beberapa langkah ke belakang. Ekspresinya sedikit tenggelam, saat dia berkata dengan dingin. Air laut mengalir turun dari langit, sementara Lindong juga melemparkan pandangan herannya. Dia melihat seorang pria berpakaian biru berdiri di udara dalam badai. Pria itu sangat tampan, dan kedua matanya biru. Dari kejauhan, dia tampak berkuasa atas lautan luas, dan tampak dalam dan tak terduga. Gua angin iblis. Pria itu membawa Mu Lingshan saat dia menatap Wusuan. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyum mengejek yang sedingin es. Kau celaka. Apakah Anda pikir Anda memiliki kualifikasi untuk memberi pelajaran kepada seseorang dari klan Paus Sage Abadi saya? Bab 929, Dua Pakar Panggung Samsara Hebat. Di atas permukaan laut adalah seorang pria berjubah biru. Dia tinggi dan rambut birunya menutupi bahunya, membuatnya terlihat sangat bebas dan santai. Namun, ekspresinya saat ini sangat dingin, dan mata birunya diliputi rasa dingin saat mereka mengunci Wusuan dari gua angin iblis di depannya. Klan Paus Sage Abadi. Ekspresi Wusuan pertama-tama menjadi sedikit gelap karena kata-kata kasar pria berjubah biru sebelumnya. Namun, ekspresi di matanya sedikit berubah setelah dia mendengar nama ini. Faksi terkuat di dalam Chaotic Dimensi ini adalah si Demon Tribe. Suku setan laut terdiri dari klan yang tak terhitung jumlahnya, dan klan Paus Sage Abadi adalah salah satu klan tingkat penguasa di antara mereka. Sangat jarang faksi manusia di Chaotic Dimensi ini memiliki kualifikasi untuk bertarung melawan klan Immortal Sagewell. Paling tidak, gua angin iblis agak kurang jika dibandingkan dengan mereka. Kakek ketiga, pada saat ini, Mu Lingshan juga telah pulih. Dia menatap pria berpakaian biru yang tiba-tiba muncul, saat kegembiraan melintas di matanya yang besar. Segera setelah itu, beberapa kelembapan berkumpul di matanya seolah-olah dia sedang melakukan trik. Kakek ketiga, ini bilang dia ingin membunuhku. Mu Lingshan tampak sangat menyedihkan. Selain itu, masih ada bekas darah di sudut mulutnya. Terlebih lagi, kemampuan akting gadis kecil ini sangat bagus, dan sepertinya dia sudah sering melakukan hal seperti itu. Oleh karena itu, siapapun akan merasakan sakit hati setelah melihat penampilannya. Pria berpakaian biru itu menundukkan kepalanya dan melihat penampilan Mu Lingshan ini, saat senyum hangat muncul di wajahnya yang tampan. Dia menggosok kepala kecil Mu Lingshan dan tertawa, tenang, dengan kakek ketiga di sekitar, tidak ada yang bisa menyentuhmu. Dia sekali lagi mengangkat kepalanya setelah suaranya terdengar. Saat tatapannya beralih ke Wusuan, kelembutan di wajahnya berubah menjadi niat membunuh yang sedingin es. Sejak kapan gua angin iblis menjadi begitu berani? Anda bahkan berani menyentuh anggota klan Paus Sage Abadi saya.
Petik 2. Wusuan mengerutkan alisnya. Perkembangan situasi jelas melebihi harapannya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa gadis kecil ini sebenarnya adalah anggota dari klan Paus Sage Abadi. Selain itu, dari kelihatannya, dia tampaknya memegang posisi yang cukup tinggi di dalam klan Paus Sage Abadi. Wusuan jelas sedikit takut pada titan hebat ini di dalam suku setan laut. Ada desas-desus bahwa klan Paus Sage Abadi memiliki ahli tahap reinkarnasi sejati. Fondasi seperti itu berkali-kali lebih kuat dari gua angin iblis mereka. Meskipun Wusuan jelas menyadari kekuatan besar dari klan Paus Sage Abadi, bagaimanapun juga, dia juga seorang ahli utama di tahap samsara, dan dapat dianggap sebagai salah satu individu tingkat atas dalam laut setan caotik ini. Ekspresinya secara alami sedikit jelek setelah diejek oleh pria berpakaian biru ini. Keduanya telah mengambil sesuatu dari tangan gua angin iblisku. Jangan bilang bahwa kepala suku ini tidak bisa bertindak untuk merebutnya kembali. Meskipun klan Paus Sage Abadi Anda kuat, apakah Anda berpikir bahwa semua orang di dalam gua angin iblis saya adalah orang yang lembut yang dapat dipermainkan? Wusuan tertawa dingin. Merebut sesuatu milikmu. Pria berpakaian biru itu sedikit terkejut. Setelah itu, dia melirik Lindong di dekatnya. Saat dia menyeringai dan mengejek, gua angin iblismu dapat dianggap memiliki beberapa reputasi di laut iblis caotik. Namun, barang-barang Anda telah direbut oleh dua anak kecil. Apalagi yang bisa dikatakan selain bahwa kamu tidak berguna? Petik 2. Lindong menggosok hidungnya. Dia merasa bahwa pria berpakaian biru ini benar-benar mendominasi. Apakah kata-kata ini tidak membuat Wusuan marah sampai muntah darah? Lindong memikirkan hal ini saat dia mengalihkan pandangannya ke Wusuan. Benar saja, wajah yang terakhir menjadi gelap dan serius. Saya sudah lama mendengar tentang reputasi klan Paus Sage Abadi. Sekarang setelah saya bertemu Anda hari ini, saya benar-benar ingin melihat seberapa besar bobot sebenarnya yang dimiliki reputasi ini. Wusuan perlahan melangkah maju. Saat dia melakukannya, kekuatan Yuan di sekitarnya tampak jatuh ke dalam keadaan memberontak, karena area dalam jarak 100.000 kaki secara bertahap menjadi terdistorsi. Jika kamu ingin bermain, aku akan menemanimu. Pria berpakaian biru itu tertawa pelan. Segera setelah itu, dia dengan lembut menepuk Mulingshan di pelukannya, dan kekuatan lembut mengantarkannya ke Lindong. Setelah itu, dia mengayunkan lengan bajunya. Bang! Lautan besar segera bergejolak setelah lengan baju diayunkan. Segera, gelombang besar terbentuk. Itu langsung berubah menjadi tirai air besar setinggi 100.000 kaki yang bergemuruh saat melayang di belakang pria berpakaian biru. Adegan itu sangat spektakuler. Kekuatan apa? Lindong terdiam. Kedua ahli ini telah melangkah ke tahap samsara. Level ini dapat dianggap sebagai level teratas bahkan di seluruh dunia. Pertarungan di antara mereka bahkan telah menyebabkan dunia berubah. Itu adalah kakek ketigaku, Mulan, dia cukup kuat. Namun, kakek pertama bahkan lebih kuat darinya. Mulingshan tersenyum berkata di samping Lindong. Ini memang layak untuk klan Paus Sage Abadi. Kejutan melintas di mata Lindong. Mulan ini sudah berada di tahap samsara. Jika yang disebut kakek pertama itu bahkan lebih kuat, bukankah itu berarti yang terakhir telah melangkah ke tahap reinkarnasi? Level itu benar-benar eksistensi puncak di dunia ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa klan Paus tahap abadi benar-benar memiliki individu yang begitu kuat. Gemuruh. Ekspresi Wusuan dingin saat dia berdiri di langit. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya. Ki hitam dan putih yang mengerikan datang menyapu keluar darinya, dan membentuk ular piton hitam dan putih berukuran 10.000 kaki di tangannya. Bang! Tubuh piton besar itu tersentak, dan ruang itu sendiri runtuh. Kekuatan menakutkan itu menyebabkan Lindong menjadi sedikit ngeri. Sepertinya hanya ayunan acak dari piton besar ini yang bisa membunuh ahli tahap Profoundeat. Palem dunia bawah surgawi 9 kedalaman. Tangisan pelan tiba-tiba keluar dari mulut Wusuan. Segera, cahaya hitam dan putih melonjak di langit. Piton besar hitam dan putih bersiul dalam sekejap. Meskipun tubuhnya besar, itu secepat kilat. Tubuh besar itu seperti petir hitam dan putih yang bergegas menuju Mulan. Kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Alis Mulan terangkat saat dia melihat ini. Kedua telapak tangannya berputar, dan gelombang besar setinggi 100.000 kaki di belakangnya tiba-tiba naik. Itu berubah menjadi paus cahaya biru besar yang membentang tanpa henti. Telapak paus leluhur. Mulan tersenyum di wajahnya saat dia melemparkan pukulan ke depan. Ruang runtuh di mana telapak tangan lewat. Setelah itu,
Paus besar berwarna biru muda itu tiba-tiba tersapu. Itu menembus ruang itu sendiri, dan bertabrakan dengan ledakan terhadap piton hitam dan putih raksasa itu. Bang! Dunia mulai menunjukkan tanda-tanda runtuh pada saat tabrakan, karena ruang dengan cepat terdistorsi. Badai datang dengan deras, meliputi area seluas 100.000 kaki. Laut di bawah telah terguncang sampai terbentuk pusaran air besar setinggi 100.000 kaki. Itu lama kemudian sebelum akhirnya diisi dengan air laut. Lindong menarik Mu Lingshan saat mereka mundur. Terlepas dari ini, dia masih merasa sedikit tercekik di dadanya karena kekuatan yang menakutkan ini, sambil terguncang di dalam. Seorang ahli tahap samsara memang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan ahli tahap kematian mendalam. Badai datang deras dari seluruh langit, dan itu lama kemudian sebelum berangsur-angsur tenang. Lindong mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat wajah di antara dua sosok di langit yang jauh. Dua aura tangguh mereka seperti dua tombak surgawi yang tampaknya mampu menembus dunia. Jelas sulit untuk menentukan pemenang dalam pertempuran seperti itu. Kedua belah pihak adalah ahli panggung samsara. Kecuali mereka menggunakan serangan pamungkas mereka, akan sulit bagi salah satu pihak untuk menang. Ekspresi Wu Xuan sedikit suram. Namun, lama kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan amarah di hatinya. Mengingat situasi saat ini, dia jelas tidak lagi dapat mengambil menara perak. Kamu bisa melupakan mengambil kembali barang itu. Perlakukan itu sebagai permintaan maaf karena telah melukai cucu perempuanku. Mulan tertawa ke arah Wu Xuan. Sudut mata Wu Xuan berkedut saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Gua angin iblisku tidak akan menyerah begitu saja dalam masalah ini. Oh, terlepas dari apa yang Anda rencanakan, klan Paus Sage Abadi saya akan menemani Anda sampai akhir. Mulan mengangkat bahu. Dia tampak tersenyum saat matanya berangsur-angsur menjadi sangat gelap dan keras. Namun, saya harus mengingatkan Anda sebelumnya bahwa jika sesuatu terjadi pada Lingshan, kemungkinan besar gua angin iblis Anda tidak akan diperlukan lagi di laut iblis yang caotik ini. Pupil Wu Xuan sedikit menegang. Dia segera tertawa dingin, meskipun klan Paus Sage Abadi Anda kuat, saya khawatir itu harus membayar harga jika berniat menelan gua angin iblis saya. Dia sadar bahwa tidak ada lagi yang bisa dia lakukan hari ini setelah kata-katanya memudar. Tanpa basa-basi lagi, dia melambaikan lengan bajunya, menyebabkan ruang terdistorsi saat sosoknya menghilang. Lindong hanya menghela nafas lega setelah melihat ini dari jauh. Kakek ketiga, kamu terlalu tidak berguna, kamu bahkan tidak bisa menghabisinya. Mu Lingshan jelas sedikit tidak senang dengan hasil ini, saat dia melengkungkan mulut kecilnya dan berkata, kekuatan orang itu juga ada di tahap samsara. Apakah Anda pikir saya berurusan dengan goreng kecil? Mulan tidak berdaya. Tubuhnya muncul di samping Mu Lingshan dan tersenyum menegur, gadis kecil, apakah kamu tahu betapa khawatirnya klan karena kamu menyelinap keluar? Tempat itu sangat membosankan. Mu Lingshan mengguncang kuncirnya. Setelah itu dia buru-buru menarik Lindong di sampingnya dan tersenyum memperkenalkannya. Kakek ketiga, ini saudara Lindong. Dia telah menyelamatkanku berkali-kali. Salam Penatua. Lindong menangkupkan kedua tangannya ke arah Mulan. Dia sadar bahwa orang di hadapannya ini mungkin tampak seumuran dengan dirinya, tetapi yang terakhir sebenarnya adalah iblis tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Haha, Lindong ya, aku sudah lama mendengar nama ini. Namun, Mulan hanya menyeringai dan berbicara dengan Lindong secara misterius. Lindong terkejut. Mulan ini benar-benar pernah mendengar namanya. Mulan tersenyum sedikit saat dia melihat penampilan Lindong yang hilang, sebelum dia dengan lembut berkomentar, kamu menjadi semakin mahir dalam keterampilan naga terwujud surga hijau. Lindong sedikit terkejut. Dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Sepertinya Mulan ini pernah bertemu King Xi sebelumnya. Bab 930, Hadiah. Apakah Penatua pernah bertemu dengan Penatua King Xi sebelumnya? Lindong menatap Mulan di depannya dengan sedikit terkejut. Ya, Mulan menyeringai dan mengangguk. Matanya menyapu Lindong saat dia tertawa. Saya jarang melihatnya berpikir begitu tinggi tentang seseorang dari generasi muda. Anak kecil, sepertinya kamu sedikit luar biasa. Petik 2. Lindong tertawa kecil. Dia tidak tahu bagaimana King Xi mengevaluasinya, namun, dia merasa berterima kasih pada yang terakhir. Jika bukan karena yang terakhir telah merobek ruang dan membantu saat itu di Unik Devil City,
kemungkinan akan sangat sulit bagi kedua saudaranya dan dirinya sendiri untuk melarikan diri dari tangan tiga Master Sekte Besar Gerbang Yuan. Jika dia memiliki kesempatan untuk melakukannya di masa depan, dia akan membayar hutang ini. Meskipun dia sadar bahwa King Zi sudah menjadi eksistensi puncak di dunia ini, Lin Dong percaya bahwa dia juga akan dapat mencapai level itu suatu hari nanti. Satu-satunya hal yang dia butuhkan adalah waktu. Kakek ketiga, mengapa kamu di sini? Mu Lingshan datang dan bertanya. Gadis kecil, itu semua karena masalah yang kau sebabkan. Sebelumnya, aku menerima beberapa informasi tentang klan Hiu Setan Darah. Aku takut terjadi sesuatu padamu, jadi keluarlah untuk melihatnya. Mulan berkata tanpa daya. Hiu-hiu bau dari klan Blood Demon Shark itu berhasil menemukanku, dan aku bahkan dikejutkan oleh segel tua itu, Chen Liao. Jika bukan karena bantuan saudara Lin Dong, aku akan jatuh ke tangan orang-orang itu. Mu Lingshan berbicara dengan marah. Ekspresi dingin segera melintas di mata Mulan setelah dia mendengar kata-kata ini. Dia mengusap kepala Mu Lingshan, dan dengan lembut berkata, Chen Liao ya. Anda dapat yakin bahwa kakek ketiga secara pribadi akan menemukan masalah dengan orang itu. Saat ini, klan Blood Demon Shark benar-benar menjadi semakin liar dan berani. Mereka bahkan berani menyentuh anggota klan Paus Sage Abadi saya. Sepertinya sudah waktunya untuk mengajari mereka memukuli mereka. Namun, memang sedikit berbahaya bagi seorang gadis kecil sepertimu untuk berada di luar. Saya tidak ingin kembali. Mu Lingshan menggelengkan kepalanya dengan cepat seperti mainan sebelum Mulan selesai berbicara. Wajah kecilnya dipenuhi dengan ketidakpuasan dan perlawanan. Mulan tidak berdaya, dan hanya bisa dengan lembut mencoba meyakinkannya. Namun, Mu Lingshan tampaknya sudah mengambil keputusan. Lin Dong menemukan cara mereka berdebat sedikit lucu. Dia menggelengkan kepalanya dan mengabaikan mereka. Tubuhnya mendarat di paus misterius, duduk dan mulai memulihkan diri. Pertengkaran antara keduanya berlangsung selama beberapa menit. Setelah itu, Lin Dong melihat Mulan tersenyum pahit saat dia menarik Mu Lingshan yang menyeringai dan mendarat. Teman kecil Lin Dong, gadis ini bersikeras bepergian dengan Anda. Oleh karena itu, saya harap Anda dapat membantu merawatnya. Mulan menangkupkan tangannya ke arah Lin Dong dan berkata sambil tersenyum. Lin Dong terkejut untuk sementara waktu, sebelum dia melihat Mu Lingshan. Yang terakhir berulang kali mencoba mengiriminya pesan dengan matanya. Lin Dong segera terkekeh dan berkata, Penatua Mulan terlalu sopan. Lingshan dan saya berteman. Jika dia benar-benar ingin bepergian dengan saya dan Anda tidak keberatan dia melakukannya, saya tentu tidak akan mengeluh. Petik 2. Kalau begitu aku harus berterima kasih padamu dulu. Mulan juga tersenyum dan berkata, saya telah menerima permintaan dari King Zi, dan harus mengurus beberapa hal dengannya. Karenanya, saya tidak bisa membawa gadis ini. Lin Dong mengangguk. Meskipun dia sedikit penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh para ahli top ini, dia tidak menyelidiki lebih lanjut. Aku mendengar Lingshan menyebutkan bahwa kalian berdua sedang menuju ke wilayah Laut Langit Petir. Mulan mengubah topik dan bertanya. Tepat sekali, kami telah merebut menara perak dari Gua Angin Iblis, dan tampaknya itu adalah kunci gua yang ditinggalkan oleh ahli tahap reinkarnasi. Kami ingin pergi dan melihat apakah kami akan memiliki pertemuan yang beruntung. Lin Dong tidak menyembunyikan apapun, saat dia menjelaskan sambil tersenyum. Wilayah Laut Petir Langit memang sedikit unik, tidak mengherankan bahwa memang ada gua ahli tahap reinkarnasi yang tinggal di sana. Mulan berpikir sejenak sebelum berkomentar. Apakah tetua Mulan tahu tentang wilayah Laut Petir Langit? Lin Dong sedikit terkejut. Bagaimanapun, itu adalah wilayah laut yang tidak diketahui, dan sangat sedikit yang menyadari lokasinya. Kalau tidak, mengapa masalah tempat tinggal gua mulai beredar baru-baru ini? Kami dari suku Iblis Laut, dan kami secara alami memiliki waktu yang jauh lebih lancar untuk menavigasi Laut Iblis yang caotik ini daripada kalian manusia. Mengapa tidak tetua Mulan ikut dengan kami? Dengan orang yang kuat seperti Anda di sekitar, kemungkinan tidak ada yang akan mampu bersaing dengan kami. Lin Dong bercanda. Mulan juga tertawa setelah mendengar ini. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya mungkin tahu tentang wilayah Laut Petir Langit, tetapi saya belum pernah masuk. Wilayah laut itu tampaknya memiliki segel di atasnya. Mereka yang terlalu kuat malah tidak akan bisa masuk. Petik 2. Lin Dong sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa wilayah Laut Petir Langit benar-benar memiliki batasan seperti itu. Namun,
Ini juga, jika pesaingnya terlalu kuat, kemungkinan tidak akan ada sisa makanan untuk mereka. Bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan tentang simbol leluhur Thunderbolt. Menurut yang saya tahu, ada total 3 kunci gua, yaitu menara perak yang telah Anda rebut. 2 menara perak yang tersisa telah muncul di wilayah laut lain, dan dikabarkan bahwa mereka sudah memiliki pemilik, kata Mulan. Oh, siapa yang berhasil mendapatkannya? Lindong tidak bisa tidak bertanya. Dia perlu memahami sedikit lebih banyak tentang pesaing potensial ini. Olah langit misterius dan gerbang 9 tenang, jawab Mulan sambil tertawa. Mereka adalah faksi yang relatif kuat di dalam Chaotic Dimensi. Sepertinya tidak akan mudah bagimu untuk mendapatkan bagian dari gua. Olah langit misterius, 9 gerbang tenang. Mata Lindong sedikit mengeras. Meskipun dia baru saja tiba di Chaotic Dimensi, dia sudah mendengar nama dari 2 faksi yang kuat ini. Mereka dianggap sebagai penguasa di Laut Setan Chaotic, dan jauh lebih kuat dari Gua Angin Setan. Ini memang sedikit merepotkan. Namun, karena wilayah Laut Petir Langit membatasi orang-orang yang terlalu kuat untuk masuk, saya tidak perlu takut. Lindong menyeringai dan menjawab. Kamu memang memiliki keberanian. Tidak heran King Zi memiliki evaluasi yang tinggi terhadapmu. Mulan tertawa. Dia merasakan kekaguman terhadap keberanian dan keberanian Lindong. Aku akan menemani kalian berdua untuk bagian dari perjalanan. Kalau tidak, Wusuan mungkin akan kembali. Mulan mengangkat kepalanya untuk melihat langit biru sebelum menyatakan. Kalau begitu, kita harus merepotkan tetua. Lindong menangkupkan kedua tangannya sebagai ucapan terima kasih. Dengan Mulan melindungi mereka, dia tidak perlu lagi khawatir tentang Wusuan. Ini tidak diragukan lagi memungkinkan dia untuk bersantai secara substansial. Meskipun Lindong sadar bahwa alasan Mulan bersedia menurunkan dirinya untuk menjadi penjaga mereka sebagian besar karena Mu Lingshan, cara ramah Mulan berbicara dengannya juga meninggalkan kesan yang baik. Guyuran, paus misterius itu mengepakkan ekornya. Setelah itu, tubuhnya yang besar menembus ombak saat ia dengan cepat berenang ke depan. Tawa sesekali keluar dari punggung paus. Malam semakin dekat, saat bintang-bintang berkelap-kelip di langit yang gelap. Mu Lingshan sekali lagi tidur nyenyak di atas paus besar, sementara Lindong juga duduk dengan tenang. Gelombang demi gelombang kekuatan Yuan yang agung melonjak di sekujur tubuhnya seperti air banjir, sementara setetes cairan zamrud melayang di telapak tangannya. Itu adalah serum kelahiran spiritual inti. Serum kelahiran spiritual inti secara bertahap turun dan memasuki telapak tangan Lindong. Segera, life ki yang padat menyebar. Lampu hijau zamrud bergerak di sepanjang lengan Lindong, dan memasuki tubuhnya, menyebabkan tubuhnya tampak seperti pohon besar yang penuh dengan kekuatan hidup. Saat life ki mengalir ke tubuhnya, kekuatan Yuan di dalam tubuh Lindong mulai menjadi lebih melimpah dengan kecepatan yang mengejutkan. Meskipun kekuatan Yuan di dalam tubuh Lindong meningkat dengan cepat saat life ki dimasukkan ke dalamnya, anehnya tidak ada sedikit pun kedangkalan dalam kekuatan Yuannya yang kuat. Dasar yang stabil. Ekspresi Mulan sedikit berubah saat dia duduk di atas paus misterius dan melihat ke arah langit berbintang. Dia melirik Lindong yang berkultivasi, karena beberapa kejutan melintas di matanya. Biasanya, kekuatan Yuan seseorang akan menjadi agak dangkal ketika kekuatan Yuan dalam tubuh seseorang meningkat secara dramatis. Namun, Yuan power yang meningkat pesat di dalam tubuh Lindong masih memberikan perasaan yang stabil. Seolah-olah Yuan power yang meningkat pesat masih dikendalikan dengan sempurna oleh Lindong. Di bawah pengamatan Mulan, life ki yang padat di dalam tubuh Lindong secara bertahap bergabung dengan sempurna dengan Yuan power yang terakhir. Oleh karena itu, cahaya hijau zamrud perlahan memudar. Namun, Lindong masih belum sepenuhnya menerobos ke tahap kehidupan mendalam yang maju. Terbukti, meskipun dia telah mencapai puncak tahap awal kehidupan mendalam, masih sedikit sulit baginya untuk melakukan terobosan dengan mengandalkan setetes core spiritual berserum. Sepertinya dia masih selangkah lagi. Mulan melihat riak Yuan power yang melemah di sekitar tubuh Lindong dan tertawa pelan. Anak kecil, karena telah memintamu untuk menjaga Lingshan, aku akan memberimu hadiah ini hari ini. Mulan mengulurkan tangannya setelah kata-katanya terdengar, saat life ki yang padat berkumpul di telapak tangannya. Sesaat kemudian, itu membentuk kristal life ki seukuran ibu jari. Bagian dalam kristal dipenuhi dengan life ki yang sangat agung dan murni. Selain itu, kekuatannya telah jauh melampaui setetes serum kelahiran spiritual inti. Jelas, intervensi oleh Mulan ini tidak biasa.
Astaga, kristal Life Ki kental. Setelah itu, Mulan menjentikkan jarinya, dan kristal itu berubah menjadi kilatan cahaya putih yang menembak langsung ke tubuh Lindong. Berdengung, tubuh Lindong tiba-tiba bergetar setelah kristal itu masuk. Fluktuasi Yuan Power yang awalnya melemah itu sekali lagi terbentang dengan cara yang bahkan lebih ganas.